Gempar. Membawa pulang anak harimau putih dari hutan larangan, keluarga ini terkejut saat hewan itu berubah menjadi prajurit sakti di malam hari. Angin di jurang senyap, dimensi kehampaan berderu pelan, membawa melodi dingin yang menusuk hingga ke sumsum. Bukan angin biasa, melainkan bisikan dari kekosongan abadi, pengantar keputusasaan yang tak berujung. Di hamparan batu kristal hitam yang dingin, terbaringlah Ardan. Ia bukan lagi sosok agung yang dulu dikenal, bukan lagi penjaga gerbang dimensi, ksatria terhebat yang menjembatani ribuan dunia. Kini, ia hanya serpihan jiwa, diselimuti debu dimensi yang mematikan. Tubuhnya, yang biasanya memancarkan aura biru keperakan yang menenangkan, lambang koneksinya dengan seluruh alam semesta, kini kusam, hampir transparan. Kristal hati dimensi, sumber kekuatan esensialnya, kini hanyalah pecahan yang tertanam di dadanya. Kristal itu dulunya berdenyut dengan irama kosmos, mesin abadi yang memberinya kemampuan untuk mengunci dan membuka gerbang antar dimensi. Namun, beberapa hari yang lalu, ia harus menghancurkannya. Tutup gerbang itu, Ardan. Apapun yang terjadi, teriak suara-suara terakhir para pelindung dimensi sebelum mereka tersedot ke dalam retakan gelap yang menganga seperti luka di langit. Ardan mengingatnya dengan jelas. Momen di mana ia, dengan sisa tenaga terakhir, memeluk retakan itu erat-erat. Ia membiarkan monster-monster dari dimensi kegelapan menghantamnya, membiarkan tubuhnya menjadi sumbat. Lalu, dengan tangisan yang tak bersuara, ia mengorbankan kristal hati dimensi. Bukan hanya menghancurkan, tapi juga menyebarkan energinya ke seluruh celah dimensi, mengunci portal itu dari dalam. Pengorbanan heroik yang menyelamatkan miliaran nyawa di dunia tengah dan dunia-dunia lain. Pengorbanan itu membuatnya terdampar di sini, di jurang senyap, dimensi liminal yang diselimuti kehampaan total, tempat bagi jiwa-jiwa yang seharusnya lenyap. Namun, pengkhianatanlah yang jauh lebih menyakitkan daripada sekarat. Ketika Ardan terbaring tak berdaya, nyaris tak bernapas, sesosok bayangan indah mendekat. Seraphine. Seraphine adalah peri cahaya, makhluk yang seharusnya murni dan anggun, dengan sayap transparan yang berkilauan seperti embun pagi. Ia adalah pasangan terdekat Ardan, janji masa depan yang ia jaga di dalam hati. Namun, di matanya yang dulu dipenuhi cahaya, kini hanya ada bayangan kerakusan yang gelap. Seraphine tidak datang untuk menolong. Ia datang untuk menuntut. Ardan, suaranya terdengar merdu, namun sedingin kristal jurang senyap. Sungguh ironis. Pahlawan sejati terbaring di tanah kematian ini. Dan aku, yang selalu berada di bayanganmu, kini berdiri di atasmu. Ardan berusaha berbicara, memanggil namanya, tetapi hanya isakan lemah yang keluar dari tenggorokannya. Jangan buang energimu, Seraphine melanjutkan, tanpa ada sentuhan belas kasihan, bahkan saat ia menyentuh dahi Ardan. Aku datang untuk mengambil apa yang tersisa. Kekuatanmu, koneksimu yang agung, itu terlalu berharga untuk mati bersama debu di tempat menjijikan ini. Seraphine telah lama merasa bahwa kekuasaan Ardan seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak melihat pengorbanan Ardan, ia hanya melihat kesempatan emas. Dengan mantra yang sangat dilarang, ia mulai menyedot sisa-sisa energi ilahi dari Ardan, membiarkan tubuhnya menjadi semakin kosong. Mengapa, Seraphine? Ardan berhasil membisikkan satu kata, memohon jawaban. Seraphine tersenyum pahit. Karena kau naif, Ardan. Kau selalu memilih melindungi, bukan menguasai. Kekuatan untuk mengatur semua dimensi. Kau membiarkannya terkunci dalam tanggung jawab yang bodoh. Dunia ini butuh penguasa, bukan pelayan. Aku akan mengambil kristal hati yang tersisa dan menjadikannya milikku. Setelah Seraphine merampas yang tersisa, ia meninggalkan Ardan. Selamat tinggal, kekasihku yang lemah. Aku akan menggunakan pengorbananmu untuk mencapai puncak. Dengan kepakan sayap yang kejam, peri cahaya itu terbang menjauh, meninggalkan Ardan sendirian, terpuruk dalam kesakitan ganda, fisik dan pengkhianatan. Ia bukan hanya ditinggalkan, ia dibuang. Hati Ardan hancur, lebih parah dari kristal hatinya. Ia memejamkan mata, memohon agar kegelapan jurang senyap menariknya ke dalam kelupaan abadi. Waktu menjadi konsep yang tidak berarti. Mungkin berhari-hari, mungkin berabad-abad. Ardan hanya melayang di antara hidup dan mati,
Keputusasaan menggerogotinya. Ia telah mengorbankan segalanya, dan sebagai balasannya, ia kehilangan kehormatan, kekuatan, dan cinta. Tepat saat ia merasa kegelapan akan menelannya seutuhnya, sebuah cahaya hangat muncul, bukan cahaya yang menyilaukan seperti Seraphine, melainkan cahaya yang lembut, berbau tanah basah dan dedaunan segar. Cahaya itu bukan dari jurang senyap, melainkan dari kedalaman hati alam. Bunda Rimba muncul. Bunda Rimba adalah entitas mitos, roh alam kuno yang usianya lebih tua dari ingatan dimensi. Wujudnya seperti wanita agung yang terbuat dari akar pohon, lumut, dan aliran sungai. Matanya adalah dua kristal zamrud yang menyimpan kebijaksanaan ribuan musim semi. Ia bukan dewi perang, melainkan dewi hutan, pelindung kehidupan dan siklusnya. Ia mendekati Ardan, dan aura dingin jurang senyap seolah surut dihantam kehangatan Bunda Rimba. Anakku. Suaranya seperti bisikan air terjun yang menenangkan. Jiwa yang agung tak boleh padam karena api pengkhianatan. Kau telah melakukan hal yang benar, namun kau kehilangan keyakinan pada dirimu sendiri. Ardan merasakan sentuhan akar-akar lembut yang membalutnya. Ia mencoba protes. Aku gagal. Aku ditinggalkan. Aku hanya puing, Bunda. Bunda Rimba menggeleng. Tidak. Kristal hati dimensi MU hancur. Benar. Namun, intisarinya, kristal hati sejati MU, yang terbuat dari pengorbanan, masih utuh. Dengan gerakan yang penuh keajaiban, Bunda Rimba menyentuh pecahan kristal hati di dada Ardan. Energi alam yang murni, seperti aliran kehidupan, mulai mengisi kekosongan. Secara ajaib, kristal hati yang hancur itu mulai menyusun diri, namun kali ini bukan lagi sebagai mesin energi dimensi, melainkan sebagai sumber cahaya. Kekuatannya kini tidak lagi fokus pada koneksi dan pertahanan, tetapi pada penyembuhan. Aku tidak hanya memulihkan kristal hati MU, anakku, ujar Bunda Rimba, suaranya dipenuhi janji. Aku memberimu kualitas spiritual baru, kekuatan kasih tak bersyarat. Ia menjelaskan bahwa kasih tak bersyarat adalah kekuatan tertinggi, kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, kemampuan untuk menyembuhkan luka terdalam, dan yang terpenting, kekuatan untuk menolak kebencian. Seraphine akan kembali. Kekuasaannya, yang dibangun di atas keserakahan, tidak akan stabil. Hanya cinta yang tidak menuntut, yang dapat melindungimu dan dunia. Jangan menuntut balas. Bangunlah sesuatu yang baru. Ardan merasakan gelombang energi hangat yang membanjiri dirinya. Ia telah sembuh, bukan hanya secara fisik, tetapi jiwanya telah dibersihkan dari racun pengkhianatan. Kristal hatinya kini memancarkan cahaya putih keemasan, bukan biru keperakan. Ia telah bertransformasi, menjadi penjaga yang lebih bijaksana, yang kekuatannya tidak lagi bergantung pada sihir kosmik, melainkan pada kebaikan hati. Aku mengerti, Bunda Rimba, ujar Ardan, suaranya kini kembali kuat, penuh kepastian. Aku akan kembali ke dunia tengah. Aku akan memulai hidup baru. Aku akan melindungi, bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Bunda Rimba tersenyum. Tujuanmu bukanlah membalas dendam, melainkan membangun kedamaian. Sekarang, pergilah. Energi kasih ini akan membawamu ke tempat yang membutuhkanmu. Ardan bangkit. Aura barunya memancar lembut. Ia mengambil napas dalam-dalam. Jurang senyap terasa seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Ia melangkah maju. Ia kembali ke dunia tengah. Namun bukan ke istana-istana kristal atau menara dimensi tempat ia dulu tinggal. Ia memilih untuk muncul di hutan larangan, sebuah tempat yang penuh misteri, jauh dari peradaban yang mengenalinya. Ia tahu Seraphine akan memburunya, mencium energi kristal hati yang baru. Kekuatan kasih tak bersyarat ini terlalu penting untuk jatuh ke tangan Seraphine. Ardan harus menyembunyikan dirinya secara total. Saat ia berdiri di bawah kanopi pepohonan purba hutan larangan, Ardan membuat keputusan terakhirnya. Ia harus mengubah wujud, menjadi makhluk yang lemah, yang tidak akan menarik perhatian kekuatan gelap Seraphine, namun juga makhluk yang mewakili kemurnian dan pengorbanannya yang baru. Ia memusatkan semua energi yang tersisa, membiarkan tubuhnya mengecil dan membentuk kembali. Dengan kilatan cahaya putih yang cepat, tubuh Ardan merosot, tulang-tulangnya berubah, dan ia berubah menjadi seekor anak harimau putih yang kecil dan cantik. Matanya, yang tadinya biru keperakan,
kini bersinar biru safir yang lembut, sebuah jendela ke kekuatan barunya yang murni. Transformasi itu menghabiskan seluruh tenaganya. Anak harimau putih itu terhuyung, terjatuh tepat di perbatasan hutan larangan, terluka dan kelelahan, tetapi hatinya teguh. Di sini, aku akan menunggu, pikir Ardan, dalam wujud hewan yang tak berdaya. Aku akan menunggu, hingga kekuatan ini bisa kupakai dengan bijak. Saat ia berjuang melawan kantuk dan rasa sakit, ia melihat sepasang mata polos mendekat dari desa di seberang batas hutan. Mata itu adalah mata seorang gadis kecil. Ia melihat cinta yang tak tercemar. Ia tidak tahu bahwa langkahnya, dalam wujud harimau putih, telah memimpinnya langsung ke pelukan takdir baru. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan menemukan keluarga yang menjadikannya pahlawan sejati, dan bahwa kasih tak bersyaratnya akan diuji oleh cinta seorang gadis kecil bernama Laras dan ayahnya, Bara. Perbatasan antara hutan larangan dan desa damai adalah garis yang dihormati, bahkan ditakuti. Pepohonan di sana menjulang tinggi seolah-olah menggapai rahasia langit. Akarnya yang tebal menjadi tirai pemisah antara dunia manusia dan dunia mitos. Disitulah, di antara belukar pakis yang lebat, Laras menemukan sesuatu. Laras adalah seorang gadis kecil, baru menginjak usia 8 tahun, dengan mata yang besar dan bulat, memancarkan keingintahuan yang polos dan hati yang sehangat mentari pagi. Ayahnya, Bara, telah mengajarinya untuk menghormati hutan, terutama larangan untuk melangkah melewatinya. Bara adalah seorang petani yang tangguh. Tangannya kasar karena kerja keras, tetapi hatinya selembut sutra. Sejak istrinya meninggal, Bara berpegang teguh pada Laras, menganggapnya sebagai satu-satunya pemberian suci yang tersisa di dunianya. Hari itu, Laras tidak sengaja melanggar batas. Ia mengejar kupu-kupu bermotif langka yang terbang terlalu cepat. Ia baru tersadar ketika merasakan hawa dingin yang berbeda, bau lumut yang lebih tua, dan melihat cahaya aneh memancar di bawah semak-semak. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor anak harimau putih. Kecil, tampak tidak berdaya, terbaring meringkuk dengan luka goresan di sisi tubuhnya. Bulunya seputih salju pertama, dan matanya. Mata itu adalah biru safir yang paling murni, menatapnya dengan campuran rasa sakit dan kelelahan yang begitu mendalam, seolah ia membawa beban ribuan tahun. Harimau itu adalah Ardan yang bertransformasi. Laras tidak merasakan takut sama sekali. Insting yang membimbingnya bukanlah insting manusia biasa, tetapi naluri kasih tak bersyarat yang sama yang kini bersemayam dalam diri Ardan. "Oh, kamu terluka," bisiknya lembut, mendekat perlahan, melupakan semua larangan ayahnya. "Siapa yang tega menyakitimu, Putih?" Ardan, dalam wujud hewan itu, merasa aneh. Setelah berabad-abad menjadi penjaga dimensi yang ditakuti, ia kini rentan. Ia terkejut merasakan energi murni yang terpancar dari gadis kecil ini, sebuah resonansi dengan kekuatan barunya. Ini adalah hati yang bersih. Laras berjongkok, merobek sedikit ujung roknya untuk membalut luka harimau putih itu. "Jangan khawatir, aku akan membawamu pulang. Ayah pasti bisa mengobati lukamu," katanya. Kemudian dengan sekuat tenaga yang ia miliki, Laras mulai mencoba mengangkat tubuh harimau putih yang terasa berat itu. Ardan membiarkannya. Ia menyadari bahwa tubuhnya terlalu lemah untuk menolak, dan entah mengapa, ia merasa aman di dekat gadis ini. Ia datang ke dunia tengah untuk bersembunyi, dan menemukan perlindungan dalam pelukan seorang gadis kecil adalah ironi terindah. Ketika Laras tiba di depan rumah kayu mereka yang sederhana namun hangat, Bara sedang sibuk memotong kayu bakar. "Ayah, ayah, lihat apa yang kutemukan," teriak Laras, napasnya terengah-engah, wajahnya merah karena usaha. Bara menjatuhkan kapaknya. Matanya melebar melihat apa yang dibawa putrinya. "Laras, demi semesta, itu harimau putih dari hutan larangan." Bara segera berlari mendekat. Nada suaranya campur aduk antara panik dan tak percaya. Harimau putih adalah simbol mitos, bahkan dianggap sebagai penjaga desa yang tidak boleh diganggu. Laras dengan cepat meletakkan Ardan yang meringkuk di teras. "Dia terluka, yah. Dia kesakitan. Aku menemukannya di perbatasan. Kita harus menolongnya." Bara berlutut, mengamati anak harimau putih itu. Hatinya yang petani tidak percaya pada tahayul, tetapi ia menghormati mitos. Namun,
Ketika matanya bertatapan dengan mata biru safir harimau itu, Bara merasakan getaran aneh. Ia merasakan energi yang tidak biasa, bukan liar, melainkan energi yang sangat kuno dan sedih, terperangkap di dalam tubuh yang lemah ini. Harimau putih tidak pernah turun ke batas hutan. Nah, ini pertanda buruk atau baik? Gumam Bara, lebih kepada dirinya sendiri. Dia hanya butuh cinta. Yah, potong Laras, tanpa ragu. Ia mengelus kepala Ardan dengan lembut. Dan harimau putih itu, Ardan, mendengkur samar, menanggapi sentuhan tulus itu. Bara melihat kelembutan di mata putrinya. Laras adalah anak yang hatinya tak tertembus oleh keburukan dunia. Bara ingat janjinya pada mendiang istrinya, untuk selalu menjaga kemurnian hati anak mereka. Bara menghela napas panjang. Baiklah, mari kita obati dia. Tapi kau harus berjanji, nak, begitu dia sembuh, dia harus kita lepaskan kembali. Aku janji, yah, terima kasih. Laras memeluk ayahnya erat, lalu segera mencari kotak obat herbal mereka. Malam itu, Bara merawat Ardan dengan ramuan tradisional. Ardan merasakan sentuhan kasar Bara yang jujur, jauh berbeda dengan kehalusan serap hine yang palsu. Bara tidak meminta apapun darinya. Ia memberi karena kebaikan. Ardan menyadari bahwa inilah kehangatan keluarga yang ia rindukan, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam hubungan berbasis kekuasaan dengan serap hine. Keluarga ini, meskipun sederhana, memberinya rasa aman yang tak ternilai. Kamu harus kuat, nak, bisik Bara sambil membalut luka Ardan, yang kemudian diberi nama Bulan oleh Laras karena bulunya seputih rembulan. Beberapa malam berlalu, dan Bulan, Ardan, mulai pulih. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya meringkuk di samping Laras saat gadis itu tertidur. Malam itu adalah malam bulan purnama yang sempurna. Cahaya perak tumpah ruah membanjiri atap rumah. Ardan, yang masih dalam wujud harimau putih, tiba-tiba merasakan lonjakan energi. Kristal hatinya yang baru, yang distabilkan oleh Bunda Rimba, merespons cahaya kosmik yang murni. Transformasi yang ia lakukan di hutan tidak stabil sempurna. Ia harus kembali ke wujud aslinya, setidaknya sesaat. Ardan berjuang untuk mengendalikan dirinya, tetapi energi itu terlalu kuat. Bara, yang baru saja selesai memantau kandang ternak, kembali ke rumah. Ia terkejut ketika ia melintasi ruang tamu. Ia melihat seekor harimau putih yang besar sedang bergerak-gerak aneh. Kemudian, dalam sekejap mata, diselimuti oleh cahaya putih yang lembut, harimau putih itu berubah wujud. Di tempat Bulan tadi meringkuk, kini berdiri seorang pemuda tampan dengan rambut perak dan sepasang mata biru safir yang sama persis dengan harimau putih itu. Pemuda itu terlihat kelelahan, dan tubuhnya memancarkan aura suci yang hampir menyakitkan untuk dilihat. Itu adalah Ardan. Bara tertegun, kakinya terpaku, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ini bukan sihir jahat. Ini adalah mukjizat yang melampaui pemahaman manusia. Ia merasakan energi yang sama yang ia rasakan saat menyentuh harimau itu. Kuno, agung, namun rapuh. Ardan, yang baru saja kembali ke wujud aslinya, melihat Bara berdiri di ambang pintu. Ia tahu rahasianya terbongkar, tetapi ia tidak panik. Ia menatap Bara dengan tatapan memohon. Tatapan yang menyampaikan cerita panjang tentang kesedihan dan pengkhianatan. Bara perlahan menjatuhkan kayu bakar yang dibawanya. Kayu itu jatuh dengan suara pelan. Siapa kamu? Bara berbisik. Suaranya tercekat. Ia meraih gagang parang yang selalu ia simpan di balik pintu, siap membela putrinya. Ardan mengangkat tangan, isyarat damai. Aku adalah Bulan. Dan aku bukanlah ancaman bagi putri Anda, Bara. Suaranya dalam, menenangkan, dipenuhi resonansi yang sudah lama hilang. Bara tidak menurunkan parangnya. Jangan mendekat. Kenapa kau berubah? Makhluk apa kau sebenarnya? Dari mana kau datang? Aku mengerti ketakutan Anda, jawab Ardan lembut. Aku adalah penjaga. Setidaknya, aku dulunya. Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Dan aku terdampar di sini setelah sebuah pengorbanan. Aku mengubah wujud untuk menghindari musuh-musuh yang kini mengejarku. Ardan berjalan perlahan mendekat. Energi di sekitar bulan purnama membuat transformasiku tidak stabil.
Itu terjadi di luar kendaliku. Saya mohon, jangan takut. Dan yang paling penting, jangan beritahu Laras. Bara melihat kejujuran absolut di mata Ardan. Ia melihat kelelahan di pundak pemuda itu, beban yang ditanggungnya tampak melampaui usianya. Selain itu, Bara menyadari bahwa jika pemuda ini ingin melukai mereka, ia sudah melakukannya. Bara perlahan meletakkan parangnya. Lalu, "Mengapa kau datang ke rumahku? Ke keluarga kami yang sederhana?" "Karena putri Anda," jawab Ardan. "Laras memiliki hati yang paling murni yang pernah saya temui dalam ribuan dimensi. Dia tidak melihat monster, dia hanya melihat makhluk yang terluka. Kekuatan yang saya miliki, kristal hati yang baru ini, sensitif terhadap kasih tak bersyarat. Kehangatan rumah ini, cinta yang Anda berikan kepada Laras, menyembuhkan saya lebih dari yang Anda sadari." Ardan menunduk sedikit. "Saya harus tetap di sini, Bara. Saya harus bersembunyi. Dan saya tahu, entah bagaimana, kekuatan jahat yang mengejar saya akan datang ke dunia tengah. Saya ingin melindungi tempat ini, dan terutama, saya ingin melindungi Laras dan Anda. Biarkan saya tinggal sebagai bulan, harimau putih, pelindung rahasia keluarga Anda." Bara terdiam lama. Ia menatap ke arah kamar Laras, yang tertidur pulas. Ia ingat saat Laras menatap harimau putih itu, tatapan yang penuh keyakinan. Ia ingat energi aneh yang ia rasakan. "Ini adalah rahasia terbesar kita, anak muda," ujar Bara serius, menunjuk ke Ardan. "Aku akan menjaganya, demi Laras. Jika kau berniat jahat, aku akan menjadi musuh pertamamu." Ardan tersenyum tulus, senyum yang menerangi ruangan. "Saya bersumpah atas kekuatan yang telah saya korbankan. Saya akan melindungi Anda dan Laras, bahkan dengan nyawa saya yang baru. Saya telah kehilangan segalanya karena pengkhianatan di masa lalu. Saya tidak akan membiarkan masa depan saya, yang kini terikat pada Anda, berakhir sama." Tiba-tiba, tubuh Ardan mulai bersinar lagi. Ia harus kembali ke wujud harimau putih sebelum Laras bangun. "Cepat!" seru Bara. Dengan kilatan cahaya terakhir, Ardan kembali menjadi bulan, anak harimau putih, dan segera meringkuk di tempat tidur Laras. Bara berdiri di sana, terengah-engah. Ia kini tahu bahwa ia telah membawa pulang bukan hanya seekor hewan, melainkan seorang prajurit sakti yang sedang bersembunyi. Bara memungut kayu bakarnya, hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan kehormatan. Ia menyadari bahwa kedamaian sederhana mereka kini berada di bawah bayang-bayang konflik kosmik. Namun, ia tidak menyesal. Ia melihat ke kamar Laras, di mana harimau putih itu menjaga putrinya, dan ia tersenyum. "Baiklah, bulan," bisik Bara pada dirinya sendiri. "Mari kita lihat apa yang akan dibawa oleh takdir ini." Hari-hari di desa damai berputar dalam siklus yang menenangkan. Fajar membawa embun dan tugas-tugas lapangan, senja membawa kehangatan kompor dan tawa. Bagi Bara, kehidupan ini adalah jangkar setelah badai kehilangan istrinya. Namun, kini, setelah pertemuan rahasia di malam bulan purnama, rumah mereka tidak lagi sederhana. Rumah itu adalah peti harta karun yang menyimpan rahasia kosmik. Bara menjaga rahasia Ardan, si harimau putih, bulan, dengan keteguhan hati seorang pejuang. Ini adalah beban yang berat, sebuah teka-teki dimensi yang ia sembunyikan di balik senyum lelahnya. "Ayah, kenapa bulan tidak mau makan ikan lagi? Dia hanya mau sayur dan buah," tanya Laras suatu pagi, saat ia menyajikan bulan sepotong apel merah yang renyah. Ardan, dalam wujud harimau putihnya, menjilat tangan Laras dengan lembut. Sebagai penjaga gerbang, ia telah terbiasa dengan energi murni, tubuhnya kini menolak daging. Kebiasaan barunya ini menjadi salah satu keunikan yang disembunyikan Bara dengan susah payah. "Mungkin dia sedang diet, Nak," jawab Bara sambil tertawa canggung, mengelus kepala bulan. Ia tahu bahwa Ardan, sang prajurit sakti, kini hidup seperti seorang vegetarian sejati, sebuah ironi lucu dari seekor karnivora. Laras memeluk bulan erat-erat. "Bulan sangat pintar. Dia mengerti semua yang aku katakan. Dia tahu saat aku sedih." Ardan mendengkur. Setiap sentuhan Laras adalah obat penenang spiritual bagi kristal hatinya yang baru. Pengkhianatan Seraphine telah meninggalkan lubang di jiwanya, tetapi kehangatan Laras menambalnya dengan benang emas kasih sayang.
Dalam bentuk hewan yang tenang, ia belajar tentang cinta yang tidak mengharapkan kekuasaan atau imbalan. Ia belajar tentang kehidupan yang diukur dari kebaikan, bukan dari kekuatan. Meskipun Ardan menikmati ikatan yang tercipta, Bara mulai merasa cemas. Ia sering terbangun di tengah malam, memastikan bulan masih berwujud harimau putih di tempat tidurnya. Suatu sore, saat Bara sedang memperbaiki atap rumah, ia memanggil Laras. "Laras, kemarilah sebentar." Laras menghampiri ayahnya. Bulan mengikuti dengan langkah ringan. "Nak, ayah ingin tahu, pernahkah kamu melihat bulan bertingkah aneh? Atau mendengar suara aneh di malam hari?" Bara mencoba menanyakan hal ini sesederhana mungkin. Laras memiringkan kepalanya. "Aneh? Tidak. Yah, dia hanya diam dan sangat tenang. Dia tidur di sisiku setiap malam." "Kenapa? Yah? Apakah ayah masih takut dia akan kembali ke hutan?" Bara menggeleng. Tidak. Ayah hanya khawatir jika ia merasa tidak betah." Ia tak sanggup untuk bertanya lebih jauh. Namun, Bara tidak bisa menyembunyikan kecemasannya dari pandangan tajam Ardan. Malam itu, setelah Laras tertidur pulas, Bara duduk di tepi tempat tidur, menatap bulan. "Aku tahu kau mengerti, Bulan," bisik Bara pelan, menjaga suaranya agar tidak membangunkan Laras. "Aku sudah berjanji, dan aku akan menjaga rahasiamu. Tapi, semakin lama kau di sini, semakin aku merasa ada bayangan yang mengintai." Ardan, dalam wujud hewannya, menatap Bara dengan mata birunya yang penuh pengertian. Ia tahu Bara khawatir. Kekuatan barunya, kasih tak bersyarat, memberinya kemampuan untuk merasakan emosi murni. Ketakutan Bara adalah ketakutan yang tulus, bukan ketakutan akan bulan, melainkan ketakutan akan apa yang mungkin dibawa bulan. Ardan menggunakan sedikit energinya untuk mengeluarkan sebuah cahaya hangat dari kristal hatinya dan menyalurkannya ke tangan Bara yang terulur. Itu adalah sentuhan yang menenangkan, menghilangkan sedikit beban dari pundak petani itu. "Terima kasih, Bulan," kata Bara, matanya berkaca-kaca. Ia tidak membutuhkan jawaban lisan, ia hanya perlu kepastian. "Aku hanya tidak tahu bagaimana kita, orang biasa, bisa melindungi rahasia sebesar ini. Bagaimana jika Seraphine itu benar-benar ada?" Ardan tahu, ancaman Seraphine tidak akan lama lagi. Dengan menggunakan energi kosmik yang ia curi dari sisa-sisa dirinya di jurang senyap, Seraphine kini membangun kekuasaannya sebagai Ratu Kegelapan, dan dia akan segera menyadari bahwa energi kristal hati Ardan masih berdenyut di dunia tengah. Ardan memejamkan mata. "Aku harus lebih kuat." Ia memutuskan untuk menggunakan setiap momen hening untuk menyalurkan energi kasih tak bersyaratnya, memperkuat perisai spiritual di sekitar rumah Bara. Ketegangan mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Laras tiba-tiba jatuh sakit. Demam misterius menyerangnya dengan cepat. Tubuhnya panas seperti arang, dan ia mulai meracau tentang bayangan dingin yang mengikutinya. Bara panik. Ia sudah mencoba semua ramuan herbalnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasa bersalah menghantuinya. Apakah ini karena aku membawa bulan ke rumah ini? Apakah bayangan itu adalah musuh bulan yang telah menemukan kita? "Ayah, aku takut." Rintihan Laras di tengah malam menusuk hati Bara dan Ardan. Ardan, sebagai harimau putih, merasakan energi kegelapan yang halus menggerogoti Laras, sebuah racun spiritual yang dikirimkan dari jarak jauh, sebuah cara Seraphine untuk menguji kelemahan pertahanan Ardan. Bara duduk di samping putrinya, keputusasaan merayap masuk, mengikis benteng ketegarannya. "Aku akan pergi mencari tabib desa besok. Nak, bertahanlah." Saat itu, Ardan menyadari bahwa waktu untuk bersembunyi telah habis. Ia tidak bisa membiarkan Laras menderita. Kekuatan kasih tak bersyaratnya bukan hanya untuk pertahanan. Itu adalah kekuatan untuk menyembuhkan. Saat Bara membalikan badan untuk mengambil air, Ardan bergerak cepat. Ia melompat turun dari tempat tidur Laras. Di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui jendela, di depan Bara yang kelelahan dan terkejut, tubuh harimau putih itu mulai bersinar lagi. Cahaya itu bukan lagi cahaya lembut, melainkan cahaya putih yang mendesak dan kuat. Bara menyaksikan, dengan mata terbelalak, bagaimana harimau putih itu bertransformasi sepenuhnya. Dalam sekejap, Ardan, prajurit sakti,
berdiri tegak di ruangan itu. "Jangan khawatir, Bara," suara Ardan terdengar mendesak. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Kristal hatinya bersinar, memancarkan aura kasih tak bersyarat yang menenangkan. "Aku harus melakukannya sekarang. Racun itu tidak akan bisa dilawan dengan obat manusia." Bara hanya mengangguk, terlalu terkejut untuk berbicara. Ia hanya melihat pada Ardan, berharap. Ardan meletakkan tangannya yang memancarkan cahaya di dahi Laras yang panas. Energi kasih tak bersyarat mengalir deras dari kristal hatinya, memasuki tubuh Laras. Itu bukan sihir penghancur. Itu adalah cahaya penyembuhan, memburu dan menghilangkan racun spiritual Serap Hine. Laras terdiam. Tubuhnya berhenti gemetar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan napasnya menjadi teratur. Beberapa saat kemudian, Laras membuka mata. Matanya jernih, demamnya hilang. Ia tersenyum lega. "Bulan," bisiknya, melihat Ardan dalam wujud manusianya. Ia tidak terkejut, seolah-olah ia selalu tahu. "Aku di sini, Laras," jawab Ardan, membelai rambut gadis itu. Bara, menyaksikan mukjizat itu, berlutut, air mata haru dan rasa bersalah membasahi pipinya. "Terima kasih, anakku. Terima kasih." Ardan kembali ke wujud harimau putihnya setelah Laras kembali terlelap, tetapi kali ini, transformasinya lebih terkendali, menandakan penguatan kekuatannya. Malam itu, Bara dan Ardan berbicara panjang lebar. "Aku tahu Serap Hine ada," kata Bara, suaranya kini tenang dan penuh tekad. "Mulai sekarang, aku bukan hanya ayah Laras. Aku adalah rekanmu dalam menyembunyikan dan melindungi. Aku menerima sepenuhnya. Kau adalah bagian dari keluarga ini." Ardan mendengkur, mengiyakan. Ia tahu janji Bara bukan hanya kata-kata. "Tapi, kau harus mengajariku," tambah Bara, menatap Ardan. "Aku tidak bisa berdiri diam seperti patung setiap kali bahaya datang. Ajari aku cara membantu. Ajari aku cara melindungi rumah ini." Ardan menatap Bara. Mata birunya bersinar penuh rasa terima kasih. Ia telah menemukan bukan hanya tempat persembunyian, tetapi sekutu sejati dan keluarga yang melampaui ikatan darah. "Aku akan mengajarimu, Bara," pikir Ardan, dalam wujud harimau putih. "Kita akan melatih kekuatan ini bersama-sama. Kita akan menyiapkan diri." Keputusan itu menandai berakhirnya masa persembunyian pasif Ardan. Ancaman telah tiba di pintu mereka, dan mereka harus bersiap. Ardan kini sepenuhnya menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, atau untuk dunia tengah. Ia berjuang untuk Laras, dan untuk Bara, dua jangkar manusia yang telah memberinya alasan baru untuk hidup setelah jurang senyap. Keluarga baru itu telah terbentuk, diikat oleh rahasia, pengorbanan, dan kasih yang tulus. Mereka kini siap menghadapi badai yang akan datang. Keputusan telah dibuat. Bara bukan lagi hanya seorang petani. Ia adalah seorang ayah yang kini mengemban tugas sebagai penjaga rahasia kosmik, sekutu bagi seorang prajurit dimensi yang menyamar menjadi harimau putih. Sejak pemulihan ajaib Laras dari demam misterius, Bara memahami bahwa keajaiban dan bahaya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah mereka. Pagi-pagi setelah insiden itu, Bara berjongkok di samping Bulan, Ardan, yang sedang tidur. Laras sudah bangun, kembali ceria seperti biasa, dan sedang menyiapkan sarapan. "Kita harus bicara, Bulan," bisik Bara pelan. "Bukan sebagai harimau putih dan pemilik, tapi sebagai dua penjaga." Ardan mendongakkan kepala harimau putihnya. Mata birunya menatap Bara dengan penuh pengertian. "Aku sudah melihat apa yang bisa kau lakukan," lanjut Bara, suaranya dipenuhi rasa hormat. "Kau menyelamatkan putriku. Rasa utang budi ini lebih besar daripada ketakutanku." Bara menjeda, menghela napas panjang. "Tapi, aku masih bergumul. Bagaimana aku bisa membantu prajurit dimensi yang terperangkap dalam bulu putih?" Ardan menggesekkan kepalanya ke tangan Bara, sebuah isyarat yang menyatakan, "Aku mengandalkanmu." "Aku tahu kau mengerti." Bara tersenyum getir. "Kita butuh tempat. Tempat di mana kau bisa menjadi wujud aslimu untuk berlatih, tanpa dilihat orang desa. Hutan larangan terlalu berbahaya dan mencolok." Ardan, melalui koneksi spiritual barunya,
memberi sinyal kepada bara. Ia memproyeksikan sebuah gambaran mental, lembah sunyi, sebuah area tersembunyi di balik bukit, tempat di mana pohon-pohon pinus tumbuh sangat rapat sehingga suara pun teredam. Itu adalah tempat yang bara kenal. Ia sering memancing di sungai kecil di sana saat ia masih remaja. Ardan menggesekkan kepalanya ke tangan bara, sebuah isyarat yang menyatakan, "Aku mengandalkanmu. Aku tahu kau mengerti." Bara tersenyum getir. "Kita butuh tempat. Tempat di mana kau bisa menjadi wujud aslimu untuk berlatih, tanpa dilihat orang desa. Hutan larangan terlalu berbahaya dan mencolok." Ardan, melalui koneksi spiritual barunya, memberi sinyal kepada bara. Ia memproyeksikan sebuah gambaran mental, lembah sunyi, sebuah area tersembunyi di balik bukit, tempat di mana pohon-pohon pinus tumbuh sangat rapat sehingga suara pun teredam. Itu adalah tempat yang bara kenal. Ia sering memancing di sungai kecil di sana saat ia masih remaja. Lembah sunyi. Bara mengerutkan kening. Itu tempat yang bagus, tersembunyi, dan energinya memang terasa berbeda di sana. Besok pagi, kita ke sana. Kita mulai latihannya. Aku harus tahu cara melindungi keluargaku dari peri cahaya serakah yang kau sebut Sraphine itu. Tugas harian bara kini terbagi dua, merawat kebun dan mengasah naluri pelindungnya. Ia menghabiskan hari dengan menyiapkan perbekalan, sementara Ardan, dalam wujud bulan, menjadi bayangan putih yang tak terpisahkan dari Laras. Laras sendiri tidak pernah membahas tentang mimpi anehnya tentang pemuda perak yang menyentuh dahinya. Dia hanya tahu bulan adalah harimau putihnya, teman terbaiknya, dan entah bagaimana, dia merasa bulan lebih kuat dari siapapun. Laras memberi bulan gelang benang merah yang ia rajut sendiri. "Ini gelang persahabatan kita, bulan," kata Laras, mengikatkannya di salah satu kaki depan bulan. "Supaya kamu tahu, kemanapun kamu pergi, hatiku selalu bersamamu." Ardan merasakan energi benang merah itu meresonansi dengan kristal hatinya. Itu bukan jimat, melainkan simbol ikatan kasih murni. Ia memutuskan, ikatan inilah yang harus ia lindungi. Malam itu, saat cahaya rembulan kembali merangkak naik ke puncaknya, bencana datang tanpa diundang. Bara dan Laras sedang makan malam. Bulan tertidur di sudut ruang tamu. Tiba-tiba, udara di luar jendela menjadi berat, seperti lautan yang mendidih. Lampu minyak di meja berkedip-kedip liar, dan suara binatang malam terdiam total, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bara menjatuhkan sendoknya. Ia mengenali sensasi ini, kegelapan yang menusuk, hawa jahat yang jauh lebih pekat daripada racun spiritual yang menyerang Laras. "Laras, ke belakang ayah, sekarang!" Perintah Bara, mendorong putrinya di belakang tubuhnya yang besar. Pintu depan rumah mereka meledak, terlempar ke dalam oleh kekuatan tak terlihat. Di ambang pintu berdiri sosok mengerikan, setinggi 2 kali lipat manusia normal. Ia diselimuti kabut hitam tebal, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang dipenuhi kebencian murni. Ini adalah raksasa bayangan. Bayangan terkuat yang dikirimkan oleh Sraphine untuk melacak energi kristal hati Ardan. Raksasa itu melangkah maju. Kehadirannya membuat lantai kayu berderit dan retak. Energi itu, kemurnian itu, di mana penjaga dimensi? Suaranya seperti gema dari jurang, menghantam telinga Bara. Bara tahu, tidak ada waktu untuk ragu. Ia harus melindungi Laras. Ia mengambil kapak kecilnya. "Kau tidak akan menyentuh putriku." "Ayah, jangan!" teriak Laras, menggenggam erat ke meja Bara. Saat raksasa bayangan mengangkat lengannya yang seperti cakar untuk menyerang Bara, Ardan beraksi. Bulan melompat maju, bukan sebagai harimau putih, melainkan sebagai kilatan cahaya putih yang eksplosif. Bara dan Laras harus memejamkan mata sejenak karena silau. Ketika mereka membukanya, harimau putih itu telah lenyap, digantikan oleh Ardan, sang prajurit sakti. Ardan berdiri di antara Bara dan raksasa bayangan. Ia kini mengenakan wujud yang tidak hanya tampan, tetapi juga mengintimidasi. Armor cahaya yang terbuat dari energi kasih tak bersyarat, bersinar keemasan dan perak, kristal hatinya di dada memancarkan denyutan cahaya yang stabil. Ia adalah benteng kemurnian yang berani. "Kau terlambat, bayangan," ujar Ardan, suaranya tenang, namun penuh otoritas kosmik. "Dia tidak lagi ada. Hanya ada pelindung." Raksasa bayangan itu tertawa mengejek.
Suaranya bergetar. Perisai cahaya. Sisa energi kuno. Ratu Seraphine tahu kau bersembunyi di sini, penjaga. Aku akan menghancurkan tempat persembunyianmu dan membawakan hatimu padanya. Pertarungan pun dimulai. Raksasa bayangan menyerang dengan kekuatan brutal, mencoba menghancurkan segalanya. Ardan, sebagai prajurit sakti, berjuang mati-matian. Ia tidak menggunakan kekuatan penghancur. Ia menggunakan perisai spiritual yang tebal, memfokuskan energinya untuk melindungi Bara dan Laras, membuat rumah itu menjadi benteng yang tak tertembus. Bara, tetap di belakangku, perintah Ardan, mendorong Bara dan Laras ke sudut yang paling aman. Bara menyaksikan pertempuran itu dengan takjub. Setiap serangan bayangan menghasilkan guntur dan kilat gelap, tetapi setiap serangan itu memantul dari perisai cahaya Ardan. Ardan tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan sinar kasih tak bersyarat yang membakar kegelapan itu. Kau terlalu lemah dengan kasih sayangmu. Kau hanya bisa bertahan, ejek raksasa bayangan itu. Aku bertahan, karena aku melindungi sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaanmu, balas Ardan. Ardan memfokuskan semua energi kasih tak bersyaratnya ke dalam satu pukulan energi besar. Energi putih keemasan itu menghantam raksasa bayangan, bukan untuk melukai fisiknya, tetapi untuk menghancurkan inti kegelapan yang menyusunnya. Raksasa bayangan itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, suara kepedihan murni. Tubuhnya mulai mencair, kembali menjadi kabut hitam. Ini belum berakhir. Ratu Seraphine akan menemukanmu, adalah gema terakhir raksasa itu sebelum lenyap sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Lampu minyak menyala normal lagi. Hanya ada sisa-sisa kerusakan, pintu yang hancur, meja yang terbalik, sebagai saksi bisu pertarungan itu. Ardan terhuyung. Menggunakan perisai untuk melindungi Bara dan Laras dari serangan intens itu, menghabiskan sebagian besar energi kristal hatinya yang baru. Armor cahayanya memudar. Ia kembali ke wujud aslinya. Lalu, dengan isakan lemah, tubuhnya kembali mengecil dan bertransformasi menjadi Bulan, anak harimau putih yang kelelahan, terbaring di lantai dengan napas yang memburu. Bara segera menghampirinya. Bulan, kau terluka. Harimau putih itu mendengkur pelan. Sinyal bahwa ia baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Laras merangkak keluar dari belakang Bara. Ia tidak menangis. Ia hanya memeluk harimau putih yang terengah-engah itu erat-erat. Bulan, kau berdarah. Laras melihat goresan di sisi tubuh Ardan yang terjadi karena ledakan terakhir raksasa bayangan. Dia pahlawan kita, nak, kata Bara, suaranya parau, penuh emosi. Ia menggendong Bulan dengan hati-hati ke dalam. Ia melihat ke kamar tidur Laras yang aman, lalu ke pintu yang hancur. Malam itu, saat Bara merawat luka harimau putih itu dengan ramuannya, ia berbicara. Jadi, Seraphine itu benar-benar nyata, kata Bara, membalut luka di kaki Bulan dengan hati-hati. Dan dia tahu kau di sini. Ardan mendengkur, mengiyakan. Aku bersumpah, Ardan, kata Bara, menatap harimau putih itu dengan tekad baja. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh rumah ini lagi. Mulai besok, kita akan ke lembah sunyi. Kau harus pulih total, dan kau harus mengajariku semua yang kau bisa. Aku ingin menjadi tembok, bukan bayangan. Ardan merasakan tekad Bara yang membara. Ini adalah janji yang tulus. Bukan janji seorang bawahan kepada tuannya, melainkan janji seorang ayah dan seorang teman. Ardan menutup matanya, merasakan sentuhan Bara yang lembut. Ia telah kehilangan pertempuran kecil ini dengan mengorbankan energinya, tetapi ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan dan cinta yang tak tergoyahkan dari keluarga barunya. Pagi datang membawa aroma kayu bakar dan kehancuran. Pintu rumah yang hancur menjadi plakat peringatan yang dingin, pengingat kasat mata bahwa ancaman dari Seraphine kini nyata dan sangat dekat. Bara harus menjelaskan kepada tetangga yang ingin tahu bahwa itu hanyalah kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh badai yang datang tiba-tiba. Untungnya, kepercayaan warga desa pada kesederhanaan Bara membuat mereka menerima penjelasan itu tanpa banyak pertanyaan. Namun, di dalam hati Bara, badai yang sesungguhnya baru saja berlalu, dan badai yang lebih besar sedang berkumpul di Cakrawala. Ardan, dalam wujud Bulan, anak harimau putih,
Masih lemah setelah mengerahkan hampir seluruh energinya untuk menciptakan perisai spiritual. Ia menghabiskan sebagian besar waktu meringkuk di samping perapian yang hangat, di mana Laras dengan sabar mengobati goresan yang ia dapatkan dari raksasa bayangan. "Bulan, kamu harus makan," bujuk Laras, menyodorkan potongan apel yang Bulan sukai. "Kamu terlihat pucat, meskipun bulumu putih." Ardan mendengkur lemah. Ia tahu ia harus pulih cepat. Kelelahan yang ia rasakan tidak hanya fisik, tetapi juga kelelahan dimensi yang sulit disembuhkan. Ia menyadari bahwa Seraphine kini tahu lokasi pastinya. Seraphine tidak akan mengirimkan bayangan biasa lagi. Dia akan datang dengan kekuatan penuh atau setidaknya dengan jebakan yang lebih licik. Bara duduk di samping Bulan, mengganti balutan luka. "Kau harus kuat, Ardan. Kau dengar? Aku akan memperbaiki pintu itu sekarang. Aku akan membuatnya sekuat yang aku bisa. Tapi kau harus memperbaiki dirimu sendiri." Ardan mendongakkan kepalanya, menatap bara dengan mata safir yang penuh penyesalan. "Aku minta maaf karena membawa bahaya ini padamu." "Jangan minta maaf." Bara membaca isyarat itu. "Kau menyelamatkan putriku. Itu sudah melunasi segalanya, bahkan nyawaku. Tapi kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa hanya bertahan di sini. Kau butuh tempat latihan itu, di lembah sunyi. Kita harus pergi hari ini." Laras, yang mendengar percakapan itu, mendekat dengan wajah khawatir. "Ayah, apakah kita akan pindah? Apakah Bulan akan pergi?" Bara menghela napas, mengusap rambut putrinya. "Tidak, Nak. Kita tidak pindah. Kita hanya akan berkemah di lembah sunyi sebentar. Ayah butuh beberapa bahan alami yang hanya ada di sana, dan Bulan butuh udara pegunungan untuk mempercepat pemulihannya." Laras tersenyum lega. "Aku ikut. Aku akan siapkan bekal kita." Kegembiraan Laras yang polos adalah mata air jernih di tengah kekeruhan situasi ini. Perjalanan ke lembah sunyi memakan waktu setengah hari, melalui jalur setapak yang tersembunyi. Bara membawa tas ransel penuh perbekalan dan peralatan, sementara Laras membawa Bulan yang lemah dalam gendongannya. Lembah sunyi adalah tempat yang dijanjikan Ardan, sebuah amfiteater alami yang dikelilingi tebing tinggi dan pepohonan purba yang menjulang, memblokir suara dari dunia luar. Energi di sana terasa berbeda, lebih murni dan menenangkan, mirip dengan energi yang menyembuhkan Ardan di jurang senyap. Setibanya di sana, Bara segera mendirikan tenda kecil. Laras membuat Bulan berbaring di atas tumpukan daun kering yang empuk. "Aku akan mencari kayu bakar," kata Bara. "Laras, kau jaga Bulan. Jangan pergi kemana-mana. Lembah ini indah, tapi kita harus hati-hati." Setelah Bara pergi, Laras mulai berbicara pada Bulan. "Aku tahu kamu bukan hanya harimau putih biasa, Bulan," bisik Laras, mengelus bulu putih itu dengan jari-jarinya yang kecil. "Aku melihat ayah berbicara denganmu malam itu, dan aku melihatmu bersinar. Aku melihat seorang pahlawan yang harus bersembunyi. Tapi aku janji, aku akan menjaga rahasiamu, sekuat gelang persahabatan kita." Ardan, terbaring di sana, merasakan gelombang emosi yang kuat. Ia terharu oleh kepercayaan yang tak bersyarat Laras. Ia tahu, kasih tak bersyarat ini adalah anugerah terbesar Bunda Rimba, dan Laras adalah perwujudan alaminya. Saat ia mendengar suara Bara kembali, Ardan mengumpulkan sisa tenaganya dan perlahan bertransformasi kembali ke wujud aslinya, prajurit sakti. Ia harus mulai melatih Bara, dan ia harus menjelaskan lebih banyak. Bara menjatuhkan kayu bakar yang ia bawa. "Kau pulih lebih cepat di sini, Ardan. Energi alam di sini mengingatkanku pada Bunda Rimba," jawab Ardan. Ia duduk bersila, menunjukkan bara kristal hatinya yang kini tidak lagi berdenyut-denyut, melainkan memancarkan cahaya yang stabil. "Aku harus menjelaskan, Bara," kata Ardan, suaranya serius. "Seraphine adalah peri cahaya, dulunya pasanganku. Ia menginginkan kekuasaan, bukan kedamaian. Ia berpikir aku mati di jurang senyap, dan dia mencuri sisa-sisa kekuatanku. Kekuatan Seraphine sekarang adalah cermin gelap dari kekuatanku yang dulu. Dia menggunakannya untuk menghancurkan." Bara mendengarkan dengan saksama. "Lalu, apa yang dia inginkan darimu sekarang?" "Dia menginginkan kristal hati yang baru ini," jawab Ardan.
Kristal ini kini adalah inti dari kasih tak bersyarat. Jika dia bisa merusak atau mencurinya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Dia akan menghancurkan dunia tengah dan membuka kembali gerbang dimensi untuk para monster. Sialan, desis Bara. Dia seorang pengkhianat dan penipu. Dan kau masih menyebutnya peri cahaya? Ardan menggeleng. Kekuatan spiritualnya masih dari cahaya, bara, tapi hatinya telah menjadi kegelapan. Itulah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ardan menatap Bara. Aku tidak akan membalas dendam padanya. Fokus kita adalah perlindungan. Aku harus mengajarimu bagaimana menggunakan energi kehidupan di lembah ini untuk menciptakan perisai pertahanan yang kuat. Latihan dimulai. Ardan menginstruksikan Bara untuk duduk bersila, memejamkan mata, dan fokus pada napasnya. Energi kehidupan ada di mana-mana. Bara, dalam pohon, dalam sungai, bahkan dalam debu. Kau, sebagai bagian dari alam ini, memiliki akses ke dalamnya. Kau hanya perlu membuka saluran hatimu. Hatiku? Tanya Bara skeptis. Aku hanya seorang petani, Ardan. Aku tahu cara menanam padi, bukan sihir. Kasih tak bersyarat bukanlah sihir, Bara. Itu adalah koneksi. Ingat bagaimana Laras menyembuhkanku? Itu adalah energi kasih murni. Hatimu penuh dengan cinta untuk Laras. Gunakan itu sebagai kunci. Bara mencoba memusatkan pikirannya. Ia memikirkan Laras, tawa Laras, kekhawatiran yang ia rasakan saat Laras sakit. Saat itu, ia merasakan sensasi aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih padat. Aku merasakannya. Bara terkesiap. Seperti kehangatan yang mendesak dari perutku. Itu adalah energi kehidupan. Seru Ardan, wajahnya senang. Sekarang, bayangkan energi itu mengalir ke tanganmu. Gunakan itu untuk membuat dinding. Perisai pertahanan. Bara memproyeksikan energinya. Di tangannya, kabut hijau samar muncul, berdenyut pelan. Itu bukanlah perisai kuat Ardan, tetapi itu adalah awal. Luar biasa, Bara. Kau jauh lebih cepat daripada yang kuperkirakan, puji Ardan. Kau memiliki bakat yang tersembunyi. Mereka berlatih tanpa lelah. Ardan mengajari Bara cara merasakan bahaya yang mendekat, getaran halus dari kegelapan. Dengarkan keheningan itu, Bara, kata Ardan suatu malam. Kegelapan akan selalu menciptakan kebisingan spiritual, bahkan dalam keheningan yang paling sunyi. Tepat saat Bara mulai menguasai dasar-dasar pertahanan, Ardan merasakan sesuatu yang mengerikan. Getaran kegelapan itu bukan lagi samar, melainkan palu spiritual yang menghantam lembah sunyi. Bara, hentikan latihan, seru Ardan. Ia langsung berubah menjadi harimau putih dan menyambar Laras yang sedang tidur. Ada apa, Ardan? Tanya Bara, segera bersiap dengan perisai pertahanannya yang masih samar. Dia datang. Bukan raksasa bayangan lagi. Dia telah mengirimkan bayangan licik, yang bisa menyamar menjadi apapun. Seraphine tidak akan membuat kesalahan yang sama. Di atas tebing, di balik kabut malam, sepasang mata merah menyala muncul, memandang ke bawah ke lembah sunyi. Mata itu bukan milik monster bodoh, melainkan milik seorang pelayan setia Seraphine, yang kini mengetahui lokasi persembunyian baru Ardan. Pelayan itu tidak menyerang. Ia hanya mencatat, lalu dengan gerakan cepat, ia menghilang, seperti bayangan yang tersedot kembali ke malam. Mereka pergi. Ardan kembali ke wujud manusianya, napasnya lega. Mereka hanya datang untuk mengintai. Mereka mengkonfirmasi bahwa aku dan kristal hatiku ada di sini, di lembah sunyi. Seraphine sudah tahu. Ardan menatap Bara. Wajahnya dipenuhi keseriusan. Waktu kita sudah habis, Bara. Seraphine tidak akan menunda lagi. Dia akan datang dengan kekuatan penuh untuk mengambil kristal hatiku. Kita harus lebih cepat. Bara mengambil tangan Ardan. Aku siap, Ardan. Kami siap. Kau sudah memberiku kekuatan untuk melihat bahaya. Sekarang, mari kita rencanakan bagaimana kita akan melawannya. Ardan tersenyum tulus. Ia tidak lagi sendirian seperti di jurang senyap. Di sampingnya ada seorang petani,
dan di balik punggungnya ada seorang gadis kecil. Keduanya adalah perisai sejati yang terbuat dari kasih dan keberanian. Janji untuk menghadapi Seraphine kini telah menjadi kenyataan. Lembah sunyi bukan lagi tempat perkemahan biasa bagi Bara dan keluarganya. Ia telah bertransformasi menjadi benteng pelatihan spiritual. Setelah serangan pengintai Seraphine, Bara dan Ardan, yang bergantian antara wujud manusia dan bulan si harimau putih, menyadari bahwa setiap detik sangat berharga. Mereka tidak hanya berlatih untuk bertahan hidup, mereka berlatih untuk melindungi dunia tengah yang lebih luas, dimulai dari rumah kecil mereka. Pagi-pagi sekali, Bara sudah duduk bersila di tepi sungai kecil yang mengalir di lembah itu. Udara dingin pegunungan menerpa wajahnya, tetapi Bara tidak bergeming. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya, mengumpulkan energi kehidupan dari sekitarnya, seperti yang diajarkan Ardan. Fokus, Bara. Suara Ardan, kini dalam wujud manusia, terdengar tenang namun tegas. Jangan pikirkan kapak, jangan pikirkan kebun, pikirkan Laras. Gunakan cinta itu sebagai bahan bakar perisai. Bara mencoba, namun ia frustrasi. Sulit, Ardan. Aku bisa merasakan energinya, seperti cairan hangat. Tapi saat aku mencoba membentuknya menjadi perisai, energinya pecah, seperti uap yang menguap. Ardan berjalan mendekat, menyentuh pundak Bara. Itu karena kau masih menggunakan keinginan. Kau menginginkan perisai, bukan menciptakannya. Kasih tak bersyarat bekerja tanpa keinginan. Ia bekerja dengan memberi. Beri energi itu bentuk, jangan paksakan. Saat itulah, Laras muncul, membawa bungkusan daun berisi sarapan. Ia melihat ayah dan temannya terlihat kelelahan dan tegang. Ayah, Tuan Ardan, kalian harus makan dulu, kata Laras, meletakkan sarapan. Ia duduk di samping Bara dan mulai memijat pelipisnya dengan jari-jari kecilnya. Saat Laras menyentuh Bara, Ardan melihatnya. Lihat, Bara, seru Ardan. Itu dia. Bara, yang terkejut oleh seruan Ardan, tiba-tiba merasakan energi hangat yang ia kumpulkan tadi, kini menjadi stabil, seperti kristal yang mengeras. Ia melihat kabut hijau yang mengelilingi tangannya kini tidak lagi goyah. Kenapa? Bara bertanya, tak percaya. Laras adalah katalisatormu. Jelas Ardan, wajahnya berseri-seri. Hati murninya, kasih tak bersyarat yang alami, beresonansi dengan kristal hatiku, dan itu menstabilkan energimu. Laras, nak, pegang tangan ayah. Laras memegang tangan Bara yang masih memancarkan kabut hijau. Bara merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata dan berhasil memproyeksikan dinding cahaya transparan yang kokoh di hadapan mereka. Dinding itu tidak terbuat dari sihir, tetapi dari kasih sayang yang termanifestasi. Luar biasa, seru Ardan. Kau adalah jangkar kita, Laras. Laras tersenyum malu. Aku senang bisa membantu. Sejak saat itu, Laras menjadi bagian penting dari latihan Bara. Ia tidak perlu melakukan gerakan ajaib. Kehadirannya dan sentuhannya sudah cukup untuk menstabilkan energi pertahanan Bara. Kau lihat, Bara, ujar Ardan suatu sore, saat mereka berdua mengamati Laras yang sibuk memetik bunga liar. Kekuatan sejatiku tidak ada di jurang senyap, melainkan di dalam jiwa yang murni. Seraphine tidak akan pernah mengerti ini. Dia hanya tahu cara mengambil, bukan memberi. Ardan merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam tentang ancaman Seraphine. Ia membawa Bara ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di lembah sunyi, sebuah tempat yang memancarkan aura kuno. Gua ini terhubung ke energi Bunda Rimba. Di sini, kita bisa mencari tahu apa rencana Seraphine, jelas Ardan. Mereka memasuki gua itu. Ardan duduk bersila, mengumpulkan energi kasih tak bersyaratnya, dan menyalurkannya ke dinding gua yang basah oleh lumut. Dinding gua itu mulai bersinar dengan tulisan kuno, bukan dalam bentuk huruf, melainkan gambaran energi yang bergerak. Bara membacakan narasi gambar itu, diterjemahkan oleh Ardan. Gambar itu menunjukkan seorang peri cahaya yang berubah menjadi ratu kegelapan, membuka gerbang dimensi, dan melepaskan kehancuran. Lihat ini, Bara, kata Ardan, menunjuk pada satu rangkaian gambar. Ini adalah ramalan yang ditulis oleh para roh alam kuno.
Ratu peri yang akan menghancurkan dunia tengah akan datang, didorong oleh keserakahan hati. Hanya kasih tak bersyarat, yang ditemukan dalam diri seorang penjaga yang terpuruk dan hati murni seorang anak, yang dapat menutup retakan abadi itu. Wajah Bara memucat. Ini tentang kita, tentangmu, dan tentang Laras. Ya, Ardan mengangguk serius. Ini mengkonfirmasi, kita harus menghadapi Seraphine. Dan kunci untuk mengalahkannya bukanlah kristal hatiku, melainkan ikatan kita. Bara memegang bahu Ardan. Lalu, apa rencana Seraphine? Di mana dia akan membuka gerbang itu? Ardan menunjuk pada gambar terakhir, yang menunjukkan lokasi tertentu. Kuil tua, kuil terlantar di perbatasan hutan larangan, tempat yang dianggap angker oleh warga desa. Kuil tua adalah tempat di mana Ardan dulu sering bertemu Seraphine secara rahasia. Kuil tua, gumam Ardan. Dia akan menggunakan koneksi masa lalu kami untuk menodai tempat suci itu. Dia akan membuka gerbang dimensi yang sama yang dulu kucoba tutup dengan mengorbankan kristal hatiku. Kapan? Tanya Bara. Ramalan itu bergetar dan membentuk sebuah simbol. 3 malam dari sekarang. Malam ketika bulan akan berada pada titik tergelapnya, menyelimuti dunia tengah dalam kegelapan yang sempurna. 3 malam dari sekarang, Ardan menegaskan. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus siap. Mereka meninggalkan gua, membawa serta beban ramalan tersebut. Bara dan Ardan tahu, Laras, meskipun kuncinya, harus tetap dilindungi. Mereka kembali ke perkemahan, dan menemukan Laras sedang tertidur pulas, memeluk bulan yang selalu ada di sisinya. Ardan bertransformasi kembali menjadi manusia untuk berbicara dengan Bara secara pribadi. Aku ingin kau melarikan diri bersamanya, Bara, kata Ardan, suaranya syarat dengan kesungguhan. Bawa Laras pergi dari desa, ke pegunungan, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Seraphine. Bara menggeleng keras. Penolakan itu sekuat dinding batu. Tidak, Ardan. Kita sudah membaca ramalan itu. Laras adalah kuncinya. Dan aku sudah berjanji, aku adalah rekanmu. Aku adalah ayahnya, dan aku akan melindunginya di sini, di mana aku tahu medannya. Lagi pula, jika kau pergi, siapa yang akan melindungi dunia ini? Kau baru saja menemukan alasan untuk hidup lagi, Ardan. Aku tidak akan membiarkan kau menghadapinya sendirian. Ardan menatap Bara. Mata birunya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Pengkhianatan Seraphine kini terasa jauh, digantikan oleh kesetiaan Bara. Baiklah, kata Ardan, mengulurkan tangan. Kita lakukan bersama. Kau harus tetap di sisiku. Kita akan menggunakan kekuatanmu, yang distabilkan oleh Laras, untuk menciptakan perisai terkuat yang pernah ada. Bara menjabat tangan Ardan. Ikatan mereka kini lebih kuat dari ikatan darah. Aku percaya padamu, prajurit sakti. Saat mereka bersiap, Ardan merasakan kedamaian. Kekuatan kasih tak bersyarat telah memberinya lebih dari sekadar sihir. Itu memberinya keluarga dan tujuan yang murni. Ia tidak lagi peduli dengan kekuasaan yang dulu ia jaga. Ia hanya peduli dengan keselamatan Bara, Laras, dan rumah sederhana mereka. Mereka akan meninggalkan lembah sunyi. Tujuan berikutnya adalah kuil tua. Pertarungan terakhir Ardan telah menanti, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengakhiri penderitaan yang disebabkan oleh cinta yang salah arah. Sebelum mereka berkemas, Ardan memutuskan untuk melakukan satu hal lagi. Di depan Bara, ia kembali ke wujud manusia, dan ia berbicara pada Laras yang tertidur. Laras, bisik Ardan lembut, mencium dahi gadis itu. Aku berjanji, aku akan membawamu pulang dengan selamat. Aku akan melindungi rumah kita, dan aku akan selalu menjadi bulanmu. Ardan kembali ke wujud harimau putih. Ia kini siap. Misi penyelamatan yang dipimpin oleh kasih sayang telah dimulai. 3 malam yang dijanjikan dalam ramalan telah tiba. Udara di luar lembah sunyi terasa dingin dan hening, diselimuti kegelapan tanpa bulan, malam buta yang sempurna untuk ritual kegelapan Seraphine. Ardan, dalam wujud manusia, berjalan di depan, langkahnya penuh ketegasan. Di belakangnya, Bara berjalan sigap, membawa Laras yang terlelap pulas dalam gendongan punggungnya, aman dan hangat.
Mereka bergerak menuju kuil tua, sebuah runtuhan yang menjulang di tengah padang rumput yang sunyi, tempat ibadah kuno yang kini telah dinodai oleh niat jahat. Sepanjang perjalanan, Ardan merasakan getaran dari kristal hatinya. Getaran itu bukan lagi rasa sakit, melainkan peringatan. Ia merasakan kehadiran kuat dari Seraphine. Dia sudah di sana, Bara, bisik Ardan, tanpa menoleh. Energinya seperti sumur beracun yang memancar ke langit. Dia sudah memulai ritual. Bagaimana kita masuk? Tanya Bara. Ia sudah mengenakan pakaiannya yang paling tebal, dan di bawah kemejanya, ia mengenakan jimat perlindungan sederhana yang diberikan Ardan, untuk membantu menyalurkan energi kasih tak bersyaratnya. Aku tahu lorong rahasia, jawab Ardan. Aku dan Seraphine dulu sering bertemu di sana. Dia mengirimkan pesan kepadaku, datanglah padaku, Ardan. Kita bisa menyelesaikan ini bersama, seperti dulu. Bara mendengus. Pesan pengkhianatan yang menjijikan. Jangan dengarkan dia, Ardan. Aku tahu, Bara, kata Ardan, berbalik sejenak. Matanya penuh ketenangan. Tapi aku harus menghadapinya. Aku harus mengakhiri bukan hanya ancamannya, tetapi juga penderitaannya. Aku akan masuk sendirian. Kau sembunyikan Laras di lorong utama. Ingat latihan kita. Jadikan tubuhmu perisai, dan biarkan Laras menjadi jangkarnya. Bara protes. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Ini jebakan, Bara. Dia ingin aku datang sendiri. Jika dia melihat kalian, dia akan menggunakan kalian untuk memanipulasiku. Aku harus menghadapi trauma masa laluku ini sendirian, dan membuktikan padanya bahwa hatiku tidak bisa dihancurkan lagi. Ardan memegang bahu Bara, tatapannya tegas. Aku membutuhkanmu untuk menjaga kunci sejatiku. Jagalah Laras. Jika aku gagal, larilah. Lindungi dia, lalu cari Bunda Rimba. Bara mengangguk perlahan, mengakui logika pengorbanan itu. Aku akan menjaganya, dengan nyawaku. Tapi aku akan berada di dekatmu, Ardan. Jika aku mendengar jeritan, aku akan masuk. Ardan menyelinap melalui celah batu tersembunyi, meninggalkan Bara dan Laras di lorong masuk utama. Di ruang tengah kuil tua, pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Lantai batu kuno itu kini dihiasi dengan simbol-simbol dimensi yang bersinar merah dan hitam. Di tengahnya, mengambang di atas altar batu, adalah Seraphine. Ia tidak lagi mengenakan gaun peri cahaya yang anggun. Gaunnya kini berwarna hitam legam, dihiasi dengan permata-permata yang memancarkan kegelapan. Sayap transparan indahnya kini dipenuhi urat-urat gelap, dan di tangannya, ia memegang tongkat yang terbuat dari energi yang Ardan kenali, sisa energi kristal hatinya yang ia curi di jurang senyap. Ratu kegelapan itu tersenyum melihat Ardan. Senyum yang dulu ia cintai, kini terasa seperti pisau berkarat yang menusuk ingatannya. Ardan, suaranya merdu, bergetar dengan sihir yang mematikan. Kau datang. Aku tahu kau akan datang. Kau terlalu mencintaiku untuk menolak panggilan terakhir ini. Ardan berdiri tegak. Armor cahayanya menyala lembut. Sebuah kontras yang tajam dengan kegelapan di sekelilingnya. Aku datang, Seraphine, jawab Ardan, suaranya mantap. Aku datang untuk mengakhiri kegilaanmu. Seraphine tertawa, tawa yang terdengar pecah. Kegilaan? Aku sedang membangun keagungan. Kau bisa bergabung denganku, Ardan. Kekuatanmu, yang kini terbuat dari kasih sayang yang menggelikan itu, dan kekuatanku, yang terbuat dari kekuasaan yang tak terbatas. Bayangkan, kita bisa menguasai semua yang ada di antara dimensi. Ardan menggeleng. Tidak akan pernah. Kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kehancuran tidak akan pernah abadi. Kau telah kehilangan dirimu, Seraphine. Aku menemukan diriku. Seraphine berteriak. Suaranya dipenuhi amarah. Aku adalah orang yang menanggung beban ambisi kita, sementara kau memilih mati sebagai martir bodoh. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Seraphine mulai menggunakan manipulasi emosional. Ia memproyeksikan ilusi kenangan ke udara, momen-momen indah mereka, sumpah suci mereka di bawah pohon bintang, janji mereka untuk melindungi dimensi bersama.
Ingat saat kita berjanji, Ardan? Kau bilang, kita akan selalu bersama, dalam terang maupun gelap. Suara Seraphine melembut, menusuk hati Ardan. Aku masih memegang janji itu, Ardan. Kembali padaku. Buang kehidupan petani yang kau jalani itu. Kita tidak diciptakan untuk hidup sederhana. Ardan merasakan sakitnya masa lalu, belenggu emosi yang berusaha mengikatnya. Ia merasakan air mata Seraphine yang palsu. Tetapi, di saat yang sama, ia merasakan kehangatan gelang benang merah yang diberikan Laras, yang terikat di kakinya. Ia mengingat wajah Bara yang penuh tekad. Tidak, kata Ardan, lebih keras. Kenangan itu adalah kebohongan. Kau telah membunuhnya saat kau meninggalkanku di jurang senyap. Kau tidak menginginkan aku, kau menginginkan kekuatanku. Kasih sayangmu palsu. Dan aku tidak lagi mencintai ilusi itu. Kata-kata itu adalah pukulan telak. Ekspresi Seraphine berubah dari air mata palsu menjadi amarah yang mendidih. Kau berani menolakku? Demi apa? Demi keluarga manusia yang lemah. Seraphine mengangkat tongkatnya, dan energi yang ia curi dari Ardan, energi koneksi dimensi yang gelap, menghantam Ardan. Itu adalah serangan yang menghantam titik terlemah Ardan, kekuatan yang ia korbankan. Ardan terhuyung. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah tubuhnya ditarik kembali ke kehampaan jurang senyap. Ya, aku akan mengambil kristal hati MU yang baru. Seraphine menyeringai. Kristal hati itu memberimu kasih sayang, tapi itu juga membuatmu bodoh. Kau tidak akan bisa melawan kekuatanmu sendiri yang kukendalikan. Seraphine melancarkan serangan beruntun, memaksa Ardan menggunakan semua energinya hanya untuk bertahan. Perisai kasih Ardan bergetar hebat. Rasakan, Ardan! Seraphine berteriak. Mata merahnya memancarkan kegilaan. Ini adalah pembalasan dimensi. Kau akan membayar mahal untuk semua pengorbanan naifmu. Ardan tahu ia tidak bisa melawan energi Seraphine yang gelap dengan kekuatan mentah. Itu adalah dirinya sendiri di masa lalu, yang kini rusak. Ia harus menggunakan kekuatan kasih tak bersyaratnya secara berbeda. Ardan memejamkan mata, membiarkan serangan itu menghantamnya. Daripada membalas dengan perisai, ia membalas dengan gelombang welas asih murni. Aku tidak membencimu, Seraphine, kata Ardan, meskipun setiap kata menyakitkan. Aku mengasihanimu. Kau adalah korban dari keserakahanmu sendiri. Aku datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengakhiri penderitaanmu. Gelombang welas asih itu menembus armor gelap Seraphine, tidak melukai fisiknya, tetapi menghantam jiwanya. Seraphine menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena kesadaran murni yang tiba-tiba menembus ilusi kekuasaannya. Wajahnya terdistorsi oleh penyesalan yang mendalam. Apa yang telah kulakukan? Bisik Seraphine, tongkatnya mulai bergetar. Momen keraguan Seraphine adalah kesempatan emas bagi Ardan. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran emosional. Namun, di saat Seraphine terguncang, energi gerbang dimensi yang ia buka di bawahnya tidak peduli pada drama hati. Retakan di altar batu itu semakin membesar. Gerbang dimensi kegelapan mulai terbuka, dan aura monster siap meluber ke dunia tengah. Kau telah menghancurkan ilusi, Ardan! Teriak Seraphine, air mata bercampur dengan bayangan. Tapi aku sudah terlambat. Gerbangnya sudah terbuka. Seraphine, dalam keputusasaan dan penyesalan yang baru ia sadari, melihat kegelapan yang siap melahap dunia. Ia melihat konsekuensi dari pengkhianatannya. Aku tidak akan membiarkanmu gagal lagi, Ardan! Seru Seraphine, suaranya dipenuhi tekad yang tragis. Ia mengarahkan tongkatnya, bukan pada Ardan, tetapi pada retakan gerbang dimensi yang menganga. Maafkan aku. Seraphine berteriak, air mata sejati mengalir di pipinya. Ia mengalirkan semua energi gelap yang ia curi, energi pengkhianatan itu, langsung ke celah gerbang, bertindak sebagai pengorbanan balasan untuk menahan monster-monster yang mulai merayap keluar. Seraphine tersenyum pahit pada Ardan, senyum yang terakhir kali tulus. Pergi, tutup gerbangnya. Aku akan menahan mereka sebentar. Tubuh Seraphine diselimuti energi gelap dan cahaya yang bertabrakan, sebuah pemandangan yang menyakitkan.
Ia mengorbankan diri, menebus pengkhianatannya dengan pengorbanan tragis. Ardan terdiam, terpukul. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin Seraphine kembali pada kewarasan. Namun, ia tahu waktu tidak mengizinkannya. "Seraphine," bisik Ardan. "Pergi. Lakukan," perintah Seraphine. Suara terakhirnya menghilang di telan raungan monster yang tertahan. Ardan berbalik, berlari menuju lorong utama, meninggalkan kuil tua yang kini menjadi kuburan pengkhianatan yang ditebus dengan pengorbanan. Ia tahu, kini ia harus berlari, membawa kristal hatinya yang baru, dan menutup gerbang yang Seraphine korbankan nyawanya untuk menahannya. Ia harus kembali ke Bara dan Laras. Ia butuh bantuan mereka untuk menyelesaikan misi ini. Ardan berlari keluar dari lorong rahasia kuil tua. Jantungnya berpacu seperti kuda liar. Ia baru saja lolos dari konfrontasi yang menguras jiwa, menyaksikan penebusan tragis Seraphine. Walaupun ia berhasil menembus kegelapan di hati mantan kekasihnya, serangan energi gelap terakhir dan guncangan emosional membuatnya terluka parah. Tubuhnya terasa dingin dan hampa, sebuah gema menyakitkan dari saat ia ditinggalkan di jurang senyap. Ia kembali ke Bara dan Laras yang bersembunyi di lorong utama. Bara, yang sedari tadi diliputi kecemasan, segera menyambutnya. "Ardan, apa yang terjadi?" "Aku dengar jeritan. Kau baik-baik saja." Ardan terhuyung. Ia tidak sempat merespons. Armor cahayanya memudar, dan ia jatuh ke dalam pelukan Bara, langsung bertransformasi kembali menjadi anak harimau putih, bulan, yang lemah, dengan cepat dan tak terkendali. Ia terengah-engah, bulunya kusam dan basah oleh keringat dingin. Kristal hatinya bergetar liar, memancarkan denyutan cahaya yang tidak stabil, hampir padam. Bara melihat keadaan kritis bulan dan segera menyadari bahwa Ardan telah terluka lebih parah dari yang terlihat. "Laras, nak, bangun." Bara mengguncang Laras pelan. "Cepat, kita harus pulang. Bulan dalam bahaya besar." Laras terbangun. Matanya yang polos langsung menangkap keadaan bulan yang mengerikan. Ia tidak menangis, tetapi matanya memancarkan ketakutan murni. "Bulan," bisik Laras, air mata mulai menggenang. "Tidak ada waktu untuk menangis. Nak, kita harus lari." Bara menggendong Laras dan menyambar tubuh harimau putih yang lemah itu. Mereka berlari sekuat tenaga menembus kegelapan tanpa bulan, menjauhi kuil tua di mana mereka mendengar gema raungan tertahan dan ledakan energi yang semakin melemah, tanda bahwa Seraphine sedang berjuang mati-matian menahan gerbang. Mereka tiba di rumah yang telah diperbaiki Bara, di ambang fajar. Rumah itu, meskipun sederhana, terasa seperti pulau harapan di tengah lautan bahaya. Bara segera menyalakan api di perapian dan meletakkan bulan di tempat tidur Laras yang paling hangat. "Laras, ambil semua ramuan penyembuh. Cepat," perintah Bara, tangannya gemetar. Bara mengamati bulan. Wujud harimau putihnya hampir transparan, dan Bara tahu, ini bukan hanya luka fisik, ini adalah luka di tingkat dimensi. Kekuatan Ardan hampir padam. "Kau tidak boleh mati di sini, Ardan," bisik Bara, mengusap kepala harimau putih itu. "Kau baru saja menemukan alasan untuk hidup. Jangan biarkan pengkhianatan itu membunuhmu 2 kali." Laras kembali dengan botol-botol ramuan. Bara segera memaksakan beberapa tetes cairan herbal ke mulut bulan, tetapi Ardan menolaknya. Energinya terlalu rendah untuk memproses ramuan manusia. "Tidak ada gunanya, nak," kata Bara putus asa. "Lukanya terlalu dalam. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari herbal." Laras menatap ayahnya. Matanya menyiratkan kesadaran yang melampaui usianya. Ia ingat apa yang Ardan ajarkan kepada Bara. Kekuatan sejati bukanlah sihir, tapi kasih tak bersyarat. Laras membuang ramuan herbal itu. Ia mengambil tangan Bara yang kasar, lalu meletakkannya di atas tubuh harimau putih yang lemah itu. Laras kemudian menindihkan tangan kecilnya di atas tangan Bara, menggenggamnya erat. "Ayah, pegang tanganku," kata Laras, suaranya kecil tapi penuh otoritas. "Kita lakukan seperti yang Tuan Ardan ajarkan. Kita harus menyembuhkannya dengan hati kita." Bara, meskipun putus asa, menuruti. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya. Ia memanggil energi kehidupan di sekitarnya.
Tetapi ia tidak bisa fokus. Ketakutan akan kehilangan Ardan, ketakutan akan ancaman Seraphine yang masih ada, menghalangi alirannya. Aku tidak bisa, Nak. Aku terlalu takut. Bara mengaku, frustrasi. Laras memejamkan mata lebih erat. Ia tidak merasakan takut. Ia hanya merasakan cinta yang mendalam terhadap teman berbulunya. Pikirkan saja Bulan, ayah, bisik Laras. Pikirkan bagaimana dia melindungi kita. Dia menyelamatkanku dari demam. Dia menyelamatkan kita dari bayangan. Sekarang, giliran kita menyelamatkannya. Kita berikan dia semua kasih sayang kita, tanpa meminta apapun kembali. Laras memfokuskan pikirannya pada satu hal, hidup. Ia membayangkan cahaya putih dan hangat mengalir dari hatinya, melalui tangannya, ke tubuh Bulan. Ia tidak menggunakan mantra, ia menggunakan cinta murni. Saat itu juga, kristal hati Ardan yang hampir padam, merespons. Ardan merasakan gelombang energi hangat yang kuat membanjiri dirinya. Ini bukan energi dimensi, tetapi energi hati yang murni dan tak terbatas. Rasanya seperti mandi dalam sinar matahari pertama setelah musim dingin yang panjang. Energi itu menembus luka dimensi yang ditinggalkan oleh serangan Seraphine dan membasuhnya, menghilangkan jejak-jejak kegelapan. Melalui sentuhan Laras dan Bara, Ardan melihat sebuah visi. Ia melihat dirinya berdiri tegak, bukan lagi sebagai penjaga gerbang dimensi, tetapi sebagai pelindung kasih sayang. Ia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan Bunda Rimba, yaitu kasih tak bersyarat, tidak pernah bisa dicuri atau dihancurkan oleh Seraphine, karena sumbernya bukan dari kosmos, melainkan dari ikatan jiwa. Energi penyembuhan itu begitu kuat sehingga Bara, yang ikut menyalurkannya melalui sentuhan Laras, merasakan semua keputusasaannya lenyap. Ia merasakan kehangatan yang sama, dan perisai spiritualnya, yang telah rapuh setelah semalaman cemas, kembali mengeras. Bulan, harimau putih itu, mulai bersinar terang. Bulunya kembali putih seputih mutiara, dan kristal hatinya berdenyut dengan irama yang tenang dan kuat, lebih stabil dari sebelumnya. Laras membuka mata dan tersenyum. Ayah, dia sembuh. Bara menarik napas lega. Ia melihat Ardan, harimau putih, kini kuat dan sehat. Ya, Nak. Bara mengangguk. Kau menyelamatkan dia. Kalian berdua. Kau dan hatimu yang ajaib. Setelah memastikan Laras kembali tidur dengan Bulan yang kini kuat di sisinya, Bara dan Ardan, yang kembali ke wujud manusia, duduk di samping perapian. Aku tidak bisa melawan kekuatan Seraphine dengan kekuatan lamaku. Bara, kata Ardan, suaranya rendah. Dia menggunakan senjata yang dia curi dari masa laluku sendiri. Tapi Laras, energi Laras adalah penawar absolut. Itu adalah kasih tak bersyarat yang diajarkan Bunda Rimba. Ardan menatap Bara, matanya penuh tekad. Aku telah menyia-nyiakan waktu memikirkan pengkhianatan Seraphine. Aku telah mencoba melawan dengan kebencian dan penyesalan. Tapi Laras menunjukkan kepadaku, kekuatan sejatinya adalah cinta kita. Bara mengangguk. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Seraphine mengorbankan diri untuk menahan gerbang. Ardan. Itu berarti dia telah membuka celah yang sangat besar. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera kembali ke kuil tua, jawab Ardan. Seraphine melakukan penebusan tragisnya. Sekarang, aku harus menyelesaikan apa yang dia mulai, menutup gerbang dimensi untuk selamanya. Tapi kali ini, aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Ardan memegang kristal hatinya. Kristal itu bersinar dengan lembut. Dulu, aku menghancurkan kristal hati untuk menutup gerbang. Kali ini, aku akan menggunakan kasih tak bersyarat ini untuk menstabilkan gerbang. Dan kemudian, aku akan menyerahkan kristal hati ini. Aku akan membiarkannya larut ke dalam retakan dimensi. Itu akan menyembuhkan retakan itu, tidak hanya menutupnya, tapi juga memastikan bahwa energi gelap tidak akan pernah bisa lewat lagi. Menyerahkan kristal hati MU. Bara bertanya, suaranya khawatir. Itu berarti, kau akan kembali menjadi manusia biasa? Ardan tersenyum tulus. Itu berarti aku akan menjadi Ardan yang sejati. Bara, bukan penjaga dimensi yang agung, tapi manusia yang menemukan kebahagiaannya.
Aku tidak membutuhkan kekuatan ini lagi. Aku punya kalian. Aku punya kasih tak bersyarat, dan itu abadi, meskipun sihirku hilang. Bara terdiam sesaat, lalu ia tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini, anakku. Mari kita bawa pulang Bulan, manusia, ke rumah yang aman. Mereka berdua berdiri. Tekad mereka kini tak tergoyahkan. Ardan, sang prajurit sakti, telah sepenuhnya menerima identitas barunya. Ia tidak lagi peduli pada kekuasaan atau balas dendam. Tujuannya adalah melindungi keluarganya dan mencapai kedamaian yang ia temukan bersama mereka. Mereka harus kembali ke kuil tua. Misi terakhir menanti. Setelah keajaiban penyembuhan yang dipimpin oleh Laras, suasana di rumah Bara diliputi ketenangan yang paradoks. Ketenangan seorang prajurit sebelum pertempuran terakhir. Ardan kini pulih sepenuhnya dan memancarkan aura kasih tak bersyarat yang stabil, membuat keputusan finalnya. Ia akan mengorbankan kristal hatinya untuk menyembuhkan gerbang dimensi. Ia memilih menjadi manusia sejati, bukan lagi penjaga yang terkutuk. Aku sudah mengemas semua yang kita butuhkan, kata Bara, mengunci pintu kayu yang baru ia pasang, menutup erat kotak Pandora yang berisi rahasia mereka. Tapi aku ingin tahu, Ardan, bagaimana kau tahu Seraphine sudah tiada? Ardan, dalam wujud manusia, mengangguk. Aku merasakannya, Bara. Koneksi energi kami telah putus. Itu adalah pengorbanan terakhirnya. Sayangnya, dia berhasil membuka gerbang, dan kini gerbang itu berada pada tahap paling berbahaya, terbuka lebar tanpa kontrol. Jadi, monster-monster itu, Bara menelan ludah, belum keluar sepenuhnya, karena energi Seraphine masih menahannya, seperti sumbat yang melemah, jelas Ardan. Tetapi kita harus cepat. Jika kita terlambat, dunia tengah akan diserbu. Laras, yang kini sudah mengerti bahwa perjalanan ini adalah misi penting, memeluk Bulan, wujud harimau putih Ardan, erat-erat. Kita harus cepat, Bulan. Aku tidak ingin monster jahat itu datang ke desa kita. Ardan tersenyum, lalu bertransformasi menjadi Bulan, menyadari bahwa ia lebih cepat dan efisien dalam wujud ini untuk perjalanan. Perjalanan menuju kuil tua adalah sebuah perjalanan suci. Mereka tidak berjalan sebagai pelarian, melainkan sebagai tim yang ditakdirkan. Bara berjalan tegap, Laras di bahunya, sementara Bulan berlari di depan, memandu mereka. Saat mereka mendekati batas hutan larangan, Ardan merasakan hawa dingin yang familiar, bukan hawa dingin jurang senyap, melainkan hawa dingin yang dibawa oleh para pengikut Seraphine yang tersisa. Pelan-pelan, Bara, bisik Ardan melalui telepati, komunikasi yang mereka latih di lembah sunyi. Aku merasakan pengikutnya. Mereka tahu Seraphine telah tiada, tapi mereka tetap menjaga gerbang. Mereka adalah monster-monster terkuat yang pernah dikirimnya. Mereka mengira Seraphine adalah ratu baru mereka? Tanya Bara, mengencangkan cengkeramannya pada kapak kecilnya. Ya, mereka adalah fanatik kegelapan. Mereka harus kita singkirkan. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang diselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, dari dalam kabut itu, muncul 3 sosok mengerikan. Bukan raksasa bayangan yang lemah, tetapi gargole cakar baja, makhluk yang seluruh tubuhnya terbuat dari batu hitam tajam, dengan mata merah membara. Di sana, penjaga cahaya, salah satu gargole menderu, suaranya memecah keheningan. Kami tahu ratu telah tumbang. Kami akan menyelesaikan tugasnya. Serahkan inti kemurnianmu. Gargole-gargole itu bergerak cepat, meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terduga. Bara segera bertindak. Ardan, Laras di belakangku. Aku akan beli waktu. Bara meletakkan Laras di belakang pohon besar. Ia kemudian berbalik, mengambil posisi kuda-kuda. Ia memejamkan mata dan memanggil semua energi yang ia latih di lembah sunyi. Aku adalah perisai, teriak Bara. Ia memfokuskan energi kasih tak bersyaratnya, yang distabilkan oleh pikiran Laras yang penuh harap, dan menciptakan dinding energi transparan di hadapannya. Gargole pertama menghantam dinding itu dengan cakar bajanya. 2 aang. Suara benturan itu memekakkan telinga. Bara terhuyung, tapi dindingnya bertahan. Ia merasakan tulang-tulangnya sakit, tetapi ia didukung oleh tekad murni.
Tembok yang kuat. Bara menyeringai, meskipun ia menggertakkan giginya menahan sakit. Ardan, sebagai bulan, berlari cepat mengitari pertempuran. Ia tahu Bara hanya bisa bertahan sebentar. Bara, pertahankan perisai. Aku akan menyerang dari samping. Telepati Ardan terdengar mendesak. Ardan melompat, dan di udara, ia kembali ke wujud prajurit sakti. Ia mendarat di belakang gargole kedua, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya kasih, teriak Ardan. Ia tidak menggunakan serangan fisik, tetapi ia mengalirkan energi welas asih murni langsung ke punggung gargole itu. Gargole itu menjerit, bukan karena sakit fisik, tetapi karena kerusakan spiritual. Energi kasih tak bersyarat Ardan menghancurkan kebencian yang menopang makhluk itu. Gargole itu meledak menjadi debu hitam, tidak meninggalkan jejak. Namun, Bara sedang kesulitan. Dua gargole yang tersisa menggempur perisainya secara bersamaan. Dinding energi Bara mulai retak. "Laras!" teriak Bara, suaranya hampir putus asa. "Genggam benang merahmu. Bantu ayah." Laras, yang melihat ayahnya dalam bahaya, meraih gelang benang merah yang ia berikan pada Ardan, yang kini tersemat di pergelangan Ardan, wujud manusia, dan diikatkan di tangannya. Ia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. "Aku cinta ayah. Aku cinta bulan." Ia memfokuskan semua cintanya pada Bara. Saat itu juga, perisai Bara yang tadinya retak, tiba-tiba bersinar terang dan mengeras seperti kristal. Itu adalah energi cinta anak yang tak tergoyahkan. Dua gargole terakhir, yang sedang mengerahkan seluruh tenaga untuk menghancurkan perisai itu, tiba-tiba terpental mundur, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Laras berlari menghampiri Bara yang kelelahan. "Ayah, kau baik-baik saja?" Bara tersenyum, memeluk Laras erat-erat. "Lebih dari baik-baik saja, Nak. Kita berhasil. Kau menyelamatkan kita lagi." Ardan kembali ke wujud harimau putihnya, meringkuk di kaki Bara. Ia melihat keajaiban yang mereka ciptakan. Keluarga adalah kekuatan sejati. "Kita tidak punya waktu lagi, Bara," kata Ardan melalui telepati, suaranya lelah. "Para pengikut itu menahan kita. Itu berarti gerbang dimensi akan segera mencapai titik kritis." Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kuil tua. Kuil itu kini diselimuti oleh kabut hitam pekat, namun di tengahnya, di atas altar, tampak retakan besar yang menganga. Itu adalah gerbang dimensi, yang kini hanya ditahan oleh sisa-sisa energi Sraphine yang terus berkurang. "Itu dia," bisik Bara. "Retakan abadi." Ardan kembali ke wujud manusia. Ia menatap gerbang dimensi itu, dan ia melihat bayangan Sraphine, yang kini hampir transparan, memeluk celah itu, berjuang keras menahan raungan monster dari sisi lain. "Dia menahannya dengan pengorbanannya," ujar Ardan, matanya dipenuhi welas asih. "Aku harus cepat. Jika pengorbanannya habis, dunia tengah akan tamat." Ardan berbalik ke arah Bara. "Bara, pegang tangan Laras. Fokuskan perisai kalian pada area ini." Ardan menunjuk ke sekeliling gerbang. "Aku harus mendekati gerbang. Kalian harus melindungiku dari energi kegelapan yang meluap keluar." Bara mengangguk tegap. "Kami perisaimu, Ardan. Kau hanya fokus pada tugasmu." Laras memegang tangan Bara dan Ardan. Ia tersenyum yakin. "Kami siap, Tuan Ardan." Ardan membalas senyum Laras. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan segalanya dalam dua jiwa murni ini. Dengan tekad yang membara, Ardan melangkah menuju gerbang dimensi yang menganga, membawa kristal hatinya yang kini memancarkan cahaya putih keemasan yang paling murni. Di dalam kuil tua yang diselimuti kabut hitam pekat, gerbang dimensi menganga seperti mulut jurang purba. Itu adalah retakan besar di ruang dan waktu, sebuah luka yang harus segera disembuhkan. Sisa-sisa energi Sraphine kini hampir lenyap, dan raungan monster dari dimensi kegelapan mulai terdengar lebih jelas, menampar telinga dengan janji kehancuran. Ardan berdiri di tepi gerbang. Kristal hatinya di dada memancarkan cahaya putih keemasan yang menenangkan. Bara dan Laras berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tangan mereka terikat erat, fokus mereka tak terbagi.
Mereka adalah rantai kasih sayang yang menjadi perisai bagi Ardan. Kita tidak punya waktu lagi, seru Ardan. Ia melihat bayangan Seraphine yang transparan, kini hanya berupa gumpalan cahaya lemah, bergetar di ambang retakan. Pengorbanannya akan habis sebentar lagi. Fokus, Ardan, teriak Bara. Ia memejamkan mata, memanggil semua energi kehidupan yang ia latih. Laras, genggam tanganku kuat-kuat. Kita adalah bentengnya. Laras mengangguk penuh tekad. Ia memfokuskan semua cinta yang ia rasakan pada Ardan, menyalurkannya melalui tangan Bara. Energi kasih tak bersyarat Bara dan Laras mengalir deras, dan di sekeliling Ardan, perisai spiritual muncul. Perisai itu kokoh, bukan karena kekuatan sihir, tetapi karena kekuatan hati yang murni. Ardan mulai maju. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan menembus dinding air dingin yang kental. Energi kegelapan yang meluap dari gerbang dimensi berusaha menyerangnya, menusuknya, memancing kembali rasa sakit akibat pengkhianatan masa lalunya. Kau lemah. Kau akan gagal. Bisikan-bisikan jahat menembus pikirannya, serangan psikis terakhir dari dimensi kegelapan. Namun, setiap kali bisikan itu menusuk, Ardan merasakan kehangatan dari perisai di sekelilingnya, kehangatan yang mengingatkannya pada tawa Laras dan kesetiaan Bara. Aku tidak akan gagal, seru Ardan, suaranya dipenuhi tekad. Aku tidak berjuang untuk diriku. Aku berjuang untuk cinta yang sejati. Ia tiba di altar batu, tepat di depan retakan yang menganga. Dari gerbang itu, cakar-cakar monster mulai merayap keluar, mencoba meraih Ardan. Bara dan Laras segera memperkuat perisai mereka. Tahan, nak, tahan. Bara berteriak. Wajahnya pucat karena energi yang ia kerahkan. Laras, meskipun takut, tidak melepaskan tangan Bara. Ayah, lihat, bulan butuh kita. Ardan menatap gerbang. Ia melihat bayangan terakhir Seraphine yang mulai memudar. Terima kasih, Seraphine, bisik Ardan. Kau telah menebusnya. Kini biarkan aku yang menyelesaikannya. Ardan mengangkat kedua tangannya ke depan. Ia tidak menyerang gerbang itu dengan energi penghancur. Ia melakukan yang diajarkan Bunda Rimba, menyembuhkan. Ia mengalirkan energi kasih tak bersyarat dari kristal hatinya ke dalam retakan dimensi. Energi itu mengalir seperti aliran sungai kehidupan yang murni, memenuhi kekosongan. Tujuannya adalah menstabilkan retakan itu sebelum ia mengorbankan kristal hati. Retakan gerbang dimensi yang tadinya bergetar liar dan mengeluarkan aura kegelapan, kini mulai bercahaya putih keemasan. Energi kegelapan dipaksa mundur. Monster-monster yang merayap keluar menjerit, terbakar bukan oleh api, melainkan oleh kemurnian kasih sayang. Aku harus melakukannya sekarang, teriak Ardan. Ia memegang kristal hatinya yang berdenyut kencang di dadanya. Kristal itu telah memberinya kekuatan, tetapi kini, ia harus melepaskannya untuk kedamaian abadi. Ini adalah pengorbanan yang disempurnakan oleh cinta. Aku mempercayakan kasih tak bersyarat ini kepada dunia tengah. Dengan napas terakhirnya, Ardan mencabut kristal hatinya. Saat ia mencabutnya, cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Ardan merasa tubuhnya hampa dari sihir, tetapi hatinya penuh. Ia merasakan energi kehidupan alam semesta mengalir melaluinya, energi yang ia temukan bersama Bara dan Laras. Ia kini hanyalah manusia biasa, tetapi manusia yang utuh. Ardan mengarahkan kristal hati, sumber kekuatan dimensi dan kasih sayang, ke dalam gerbang yang sudah distabilkan oleh energi Bara dan Laras. Tutup, perintah Ardan. Kristal hati itu melayang masuk ke dalam retakan. Saat kristal itu menyentuh kehampaan, ia tidak pecah. Sebaliknya, ia larut menjadi miliaran partikel cahaya putih, mengisi setiap celah, setiap retakan dimensional. Cahaya itu menyelimuti seluruh kuil tua. Bara dan Laras harus memejamkan mata. Ketika mereka membukanya, kuil tua terasa bersih, sejuk, dan damai. Di tempat gerbang dimensi yang menganga, kini hanya ada dinding batu kuno yang utuh, seolah-olah retakan itu tidak pernah ada. Gerbang dimensi telah ditutup. Selamanya, Ardan berdiri di sana, terengah-engah. Ia tidak lagi memancarkan cahaya sihir. Ia hanya mengenakan pakaiannya yang sederhana.
Ia hanyalah seorang pemuda biasa, lelah, namun damai. Kita berhasil, Bara, bisik Ardan, suaranya kini manusiawi, tanpa resonansi dimensi. Bara segera berlari menghampiri Ardan, air mata kelegaan membasahi pipinya. Ia memeluk Ardan erat-erat, pelukan seorang ayah. Kau melakukannya, Ardan. Kau berhasil. Laras ikut memeluk Ardan. Ia menyentuh dada Ardan yang kini kosong, tempat kristal hati itu bersemayam. Kau baik-baik saja, Tuan Ardan? Tanya Laras khawatir. Ardan memegang tangan Laras. Aku lebih dari baik-baik saja, Laras. Aku utuh. Kekuatan sihirku telah hilang. Tapi, aku menemukan kekuatan yang sejati. Itu ada di sini. Ia menyentuh hati Laras. Mereka bertiga berdiri di tengah kuil tua yang kini damai. Perasaan lega yang luar biasa membanjiri mereka. Perang kosmik telah berakhir, bukan dengan kehancuran total, tetapi dengan pengorbanan yang disempurnakan oleh cinta. Ardan menatap Bara dan Laras. Ia melihat harapan, penerimaan, dan masa depan. Ia telah memilih jalannya. Ayo, Bara, kata Ardan, meraih bahu Bara. Mari kita pulang. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku ingin hidup sebagai Ardan, manusia. Aku ingin membangun masa depan baru bersamamu, tanpa sihir, tanpa gerbang dimensi. Hanya kedamaian. Bara dan Laras tersenyum. Bagi mereka, Ardan, harimau putih, prajurit sakti, atau manusia biasa, tidak masalah. Ia adalah Bulan, anggota keluarga mereka. Mereka meninggalkan kuil tua, berjalan bersama, bahu-membahu. Mereka meninggalkan masa lalu di belakang, menuju masa depan yang cerah. Misi telah selesai, tetapi kehidupan baru-baru dimulai. Udara pagi di desa damai terasa seperti kain sutra yang baru dicuci, murni dan segar, jauh dari bau sulfur dan bayangan kuil tua. Ardan, Bara, dan Laras berjalan pulang, diselimuti cahaya fajar. Ardan berjalan sebagai seorang pria biasa, kelelahan, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan bahkan saat ia menjadi penjaga gerbang dimensi paling kuat. Gerbang itu benar-benar tertutup? Tanya Bara, suaranya masih dipenuhi rasa takjub. Ia terus melihat ke belakang, ke arah kuil tua yang kini diselimuti kabut pagi yang tenang. Tertutup dan sembuh, jawab Ardan. Ia menghela napas panjang. Kristal hatiku larut ke dalam retakan dimensi. Itu bukan hanya menutup, itu meregenerasi lapisan dimensi. Tidak ada lagi energi gelap yang bisa masuk dari sana. Misi kita selesai, Bara. Bara menghentikan langkahnya, menatap Ardan, dan senyum lega tersungging di wajahnya. Aku bangga padamu, Nak. Kau memilih jalan yang paling sulit, mengorbankan kekuatan agungmu demi kedamaian dan demi kami. Laras, yang berjalan di antara mereka, memeluk lengan Ardan. Tuan Ardan tidak butuh sihir. Tuan Ardan sudah kuat karena ada kami, ya kan? Ardan berlutut, memeluk Laras. Ya, Laras. Kalian adalah kekuatan sejatiku. Kekuatan kasih tak bersyarat itu ada dalam dirimu, dan itu tidak akan pernah hilang. Kristal hati telah pergi, tapi kasih tak bersyarat itu kini telah menyatu dengan jiwaku yang baru. Mereka tiba di desa damai. Warga desa segera berkumpul, melihat Bara dan Laras kembali setelah beberapa hari menghilang. Mereka melihat pintu bara yang hancur, sejak serangan raksasa bayangan, telah diperbaiki dengan kasar, dan mereka khawatir. Bara, syukurlah kau kembali, seru Ibu Rina, tetangga tertua di desa, seorang wanita yang selalu ingin tahu. Kami khawatir. Dan siapa pemuda ini? Bara melirik Ardan, lalu tersenyum lebar. Ia tahu, ini adalah momen untuk memperkenalkan Ardan yang baru, Ardan si manusia. Dia adalah Ardan, kata Bara dengan suara lantang. Dia adalah keponakanku yang baru. Dia datang dari jauh. Dia akan tinggal bersama kami mulai sekarang. Dia akan membantu mengurus kebun. Ardan segera mengerti. Ia melangkah maju, membungkuk dengan sopan, suatu kebiasaan yang dulu ia lakukan di hadapan para tetua dimensi, kini di hadapan para petani. Senang bertemu dengan kalian semua,
kata Ardan, suaranya tenang dan ramah. Ia tidak memancarkan aura magis, hanya aura kehangatan yang jujur. Ibu Rina mendekat, mengamati Ardan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pemuda yang tampan, tapi matanya sebiru safir, dan rambutnya perak. Jangan-jangan dia anak bangsawan? Dia hanya anak yang lelah dan ingin mencari kedamaian. Bara tertawa, merangkul pundak Ardan. Dia akan bekerja keras, kan, nak? Tentu saja, Paman Bara, jawab Ardan, memanggil Bara dengan sebutan keluarga untuk pertama kalinya. Rasanya semanis madu murni. Meskipun para tetangga masih berbisik-bisik tentang asal-usul Ardan yang misterius, Bara berhasil meredam kecurigaan mereka dengan keramahan dan cerita-cerita yang meyakinkan. Desa Damai adalah tempat yang menghargai kedamaian dan ketenangan. Selama Ardan tidak membawa masalah, ia diterima. Minggu-minggu berlalu, dan Ardan dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Transisi dari penjaga dimensi menjadi petani tidak mudah, tetapi ia melakukannya dengan gembira. Bagaimana kau bisa tahu cara menanam padi, Ardan? Tanya Bara suatu pagi, terkejut melihat Ardan berhasil membuat bibit padi tumbuh lebih cepat dari biasanya. Ardan tertawa. Ketika kau adalah penjaga gerbang, kau punya akses ke perpustakaan pengetahuan universal. Aku melihat bagaimana semua peradaban menumbuhkan makanan. Aku hanya butuh mengingatnya. Jadi, kau tidak punya sihir, tapi kau punya ensiklopedia berjalan. Goda Bara, melempar sepotong roti kepada Ardan. Tepat, jawab Ardan, menangkap roti itu dengan refleks yang masih tajam. Dan aku akan menjadi petani terbaik di sini. Aku berjanji. Meskipun ia telah menjadi manusia, Ardan masih memiliki bekas spiritual dari kekuatannya. Indranya masih lebih tajam dari manusia biasa. Ia bisa merasakan perubahan cuaca, dan ia bisa merasakan kebahagiaan Laras hanya dengan menatapnya. Hubungannya dengan Laras tumbuh semakin kuat. Laras menganggap Ardan sebagai kakak yang lucu, yang suka berpura-pura menjadi harimau putih dan menceritakan kisah-kisah fantastis tentang dunia yang jauh. Suatu malam, Laras berbaring di tempat tidurnya. Ardan, kini dalam wujud manusia, duduk di sebelahnya. Tuan Ardan, bisik Laras, apakah kamu merindukan menjadi bulan? Ardan tersenyum. Aku tidak merindukan sihirnya, Laras. Tapi aku merindukan melihat dunia dari matanya. Aku merindukan berlari cepat tanpa lelah. Kalau begitu, jangan khawatir, kata Laras, memegang tangan Ardan. Aku akan menjadi kakimu yang cepat, dan aku akan menjadi matamu yang tajam. Kita akan melihat dunia bersama, Ardan. Kau adalah kakakku sekarang. Ardan memeluk Laras. Hatinya dipenuhi rasa haru. Ia tidak pernah memiliki saudara, apalagi keluarga yang memberinya cinta tanpa syarat. Terima kasih, adikku, bisik Ardan. Ardan menyadari bahwa tujuannya di dunia ini telah terpenuhi. Ia tidak hanya menyelamatkan dunia dari ancaman Seraphine, tetapi ia juga telah menyelamatkan dirinya sendiri dari kehampaan dan pengkhianatan. Ia memilih untuk membangun masa depan baru yang didasarkan pada hal-hal yang nyata dan jujur. Tanah, kerja keras, dan cinta keluarga. Tidak ada lagi panggilan dari dimensi lain. Tidak ada lagi beban penjaga alam semesta. Ia hanya seorang pria bernama Ardan, anak angkat Bara, kakak Laras. Ia sering duduk di tepi hutan larangan, memandang ke dalam kegelapan. Ia tidak lagi merasakan ancaman, tetapi ia merasakan kedamaian yang dalam dari Bunda Rimba, yang seolah-olah berbisik, "Kau telah menemukan rumahmu, anakku. Hiduplah dalam kasih." Ardan tahu, perjalanannya telah berakhir bahagia. Ia tidak akan pernah menuntut balas atas pengkhianatan Seraphine. Semuanya telah ditebus. Yang tersisa hanyalah masa depan yang cerah dan sederhana. Namun, satu hal tetap menjadi misteri yang menghangatkan hati, gelang benang merah yang diberikan Laras. Meskipun kristal hati Ardan telah hilang, gelang itu tidak pernah putus dan masih terikat erat di pergelangan tangannya, memancarkan kehangatan samar, sebuah pengingat abadi akan ikatan yang menyelamatkan dunia. Matahari terbit di atas Desa Damai. Ardan mengambil cangkulnya. Ia sudah siap untuk hari baru. Hidupnya sebagai manusia biasa dimulai hari itu, dipenuhi janji yang lebih kuat dari sihir apapun. Waktu, sang pengadil yang adil, mengalir dengan tenang di Desa Damai.
Tidak ada lagi guncangan dimensi, tidak ada lagi bayangan yang mengintai, hanya irama kehidupan petani yang jujur. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Ardan mengorbankan kristal hatinya di kuil tua, mengubah takdir kosmiknya menjadi takdir manusia yang bahagia. Ardan kini bukan lagi pemuda berambut perak yang misterius. Ia adalah pemuda dewasa yang bijaksana, dengan kulit kecoklatan karena sering terpapar matahari dan tangan yang kasar karena bekerja di ladang. Ia benar-benar telah menjadi anak bara, seorang petani yang disegani. Ardan, kau harus segera makan siang. Aku tidak mau kau pingsan lagi di tengah sawah, teriak Bara dari teras rumah mereka. Rambut Bara kini dipenuhi uban, tetapi matanya memancarkan kehangatan dan kebanggaan yang tak terukur. Ardan tertawa, meletakkan cangkulnya. Aku tidak akan pingsan, ayah. Aku adalah harimau putih yang sekarang vegetarian. Aku kuat. Bara menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Gelar, Harimau Putih, adalah kode rahasia yang mereka pertahankan, sebuah bisikan pengingat akan masa lalu Ardan. Kini, Laras sudah beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas dan penuh kasih sayang, seperti bunga hutan yang mekar sempurna. Ia menjadi guru muda di desa, mengajar anak-anak membaca dan berhitung. Tetapi lebih dari itu, ia mengajarkan kebaikan hati dan kasih sayang, kasih tak bersyarat yang telah ia pelajari secara alami. Suatu sore, Laras duduk di tepi sungai, mengajari anak-anak desa. Kekuatan yang sesungguhnya, jelas Laras dengan suara lembut, bukanlah seberapa cepat kamu berlari, atau seberapa keras kamu memukul. Tapi seberapa besar kamu bisa memberi dan memaafkan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Ardan, yang sedang lewat, mendengarkan dengan haru. Ia melihat Laras telah menjadi pembawa obor spiritual yang ia harapkan. Kekuatan spiritual Ardan mungkin telah hilang, tetapi warisan kasih sayangnya kini hidup subur dalam diri Laras. Meskipun Ardan telah melepaskan sihir, sisa-sisa spiritual dari petualangannya tetap ada. Ia sering merasakan kedamaian yang luar biasa di sekelilingnya, seolah-olah alam itu sendiri bersukacita atas keberadaannya. Ia tidak lagi bisa bertransformasi, tetapi ia merasakan koneksi mendalam dengan hewan dan alam. Ayah, lihat ini! Seru Laras suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras, memandang bintang. Laras menunjukkan gelang benang merah yang ia berikan kepada Ardan bertahun-tahun lalu. Gelang itu, yang Ardan kenakan setiap hari, kini tidak lagi sekadar benang. Benang merah itu kini bersinar lembut di bawah cahaya bintang, memancarkan kehangatan yang stabil. Itu adalah ikatan kita, Laras, kata Ardan, menyentuh gelang itu. Ikatan yang abadi. Aku tahu, kata Laras. Itu mengingatkanku bahwa meskipun kamu bukan lagi bulan yang berbulu putih, roh harimau putih itu selalu ada di sini. Ia menyentuh dada Ardan. Bara tersenyum melihat interaksi mereka. Kalian berdua adalah hadiah terbesar yang pernah kuterima. Aku tidak akan menukar kehidupan sederhana ini dengan kerajaan dimensi manapun. Aku juga, ayah, kata Ardan. Aku telah mencari kedamaian di seluruh dimensi, tetapi aku menemukannya di kebun yang sederhana ini, di bawah atap rumah ini, bersamamu dan Laras. Terkadang, di malam bulan purnama, Ardan merindukan wujud hewannya. Ia merindukan kebebasan berlari, merindukan kekuatan yang bisa ia panggil hanya dengan sekali napas. Tetapi kerinduan itu tidak lagi menyakitkan. Itu adalah melodi nostalgia yang indah. Suatu malam, Ardan berjalan sendirian ke tepi hutan larangan, tempat ia pertama kali ditemukan oleh Laras. Ia duduk di sana, memejamkan mata, membiarkan angin hutan membelai wajahnya. Ia tidak mencari sihir, tetapi ia mendapat hadiah. Ketika ia membuka mata, ia melihatnya. Seekor harimau putih yang besar dan agung, dengan mata biru safir yang persis sama dengan matanya dulu, berdiri di batas hutan, mengamatinya. Harimau itu tidak takut. Ia tidak liar. Ia memancarkan aura kasih tak bersyarat yang menenangkan. Itu adalah simbolisme yang mengharukan. Itu bukanlah Ardan yang bertransformasi, melainkan roh pelindung yang lahir dari pengorbanan kristal hatinya yang larut di gerbang dimensi. Roh itu kini menjaga hutan larangan dan dunia tengah. Harimau putih itu menundukkan kepalanya sedikit ke arah Ardan, seperti memberikan penghormatan, sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Ardan tersenyum,
Air mata haru mengalir di pipinya. Ia tahu, Bunda Rimba telah menghargai pengorbanannya. Meskipun ia telah menjadi manusia, warisannya sebagai pelindung tetap hidup, dan itu akan selalu menjaga rumah barunya. Ia kembali ke rumah, di mana Bara sedang menunggu. "Kau terlihat damai, anakku," kata Bara. "Aku baru saja mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku, ayah," jawab Ardan. "Dan menyambut masa depanku." "Masa depan yang bahagia," Bara mengoreksi, merangkul Ardan. Mereka duduk bersama, mendengarkan Laras yang sedang menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut di kamar. "Ingat saat kita menghadapi bayangan itu," kata Bara, nostalgia. "Aku hanya seorang petani dengan kapak, melindungimu, sang prajurit sakti." "Kau lebih dari itu, ayah," Ardan memotong lembut. "Kau adalah pahlawan sejati. Kau mengajariku bahwa kekuatan sejati terletak pada kerelaan untuk melindungi orang yang kau cintai, bahkan tanpa sihir. Kau memberiku keluarga, ayah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak pernah bisa diukur." Bara tersenyum, air mata kebahagiaan membasahi ujung matanya. Tahun-tahun terus bergulir. Laras akhirnya menikah dengan seorang pemuda baik hati dari desa, dan Ardan, sebagai kakak angkatnya, memberinya restu. Ardan terus bekerja di ladang, menjadi pilar kekuatan dan kebijaksanaan bagi desa damai. Ia dan Bara menyaksikan cucu-cucu Bara lahir dan tumbuh, menceritakan dongeng tentang harimau putih yang membawa keberuntungan. Isah Gempar kini hanya menjadi legenda yang dipercaya oleh anak-anak. Sebuah dongeng tentang pahlawan yang memilih cinta di atas kekuasaan. Tidak ada yang pernah tahu, kecuali Ardan, Bara, dan Laras, bahwa kisah itu benar. Ardan, sang mantan penjaga gerbang dimensi, akhirnya menemukan rumah sejatinya. Ia menemukan bahwa pengkhianatan yang menyakitkan di jurang senyap adalah langkah yang diperlukan untuk membawanya ke pelukan cinta yang sesungguhnya. Ia memilih cinta, dan cinta itu memberinya akhir yang bahagia dan abadi. Dalam pelukan keluarganya, dikelilingi oleh tawa dan kedamaian, Ardan tahu bahwa pengorbanan kristal hati adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia tidak lagi mencari surga di dimensi lain. Surga telah ia temukan di rumah kecilnya. Mereka hidup bahagia selamanya. Tamat.